Oke, halo, selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bro Big. Oke, pagi Jadi gini teman-teman, kita sudah nggak kerasa di pertemuan 9 ya Pak Happy ya. Kalau pertemuan yang lalu, pertemuan ke-8 setelah UTS, kita ketemunya asinkronus. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita ketemu secara sinkronus. Kita kenalan, sudah kenal mestinya teman-teman yang dari Surabaya ya. Kalau kemarin sebelum UTS kan teman-teman belajarnya sama Pak Rama dan saya. Nah, setelah UTS ini, di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi, teman-teman nanti belajarnya dengan Pak Happy dan juga saya. Mungkin dari teman-teman dari kelas A Psikologi Surabaya sudah kenal dengan Pak Happy gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang Madiun, mungkin disadari juga sudah pernah kenal ya Pak ya dengan Pak Happy gitu. Jadi iya gitu. Jadi kita nanti kenalan, pasti sudah kenal sih ya. Atau mau kenalan sekalian Pak, kenalan sambil nyanyi juga. Waduh, kenalan aja nggak usah pakai Kenalan nyanyi. aja ya. Oke. Ya, silahkan Pak Happy. Terus sambil nanti ini teman-teman, berbeda dengan pertemuan sejarah aliran psikologi yang sebelum UTS, lalu kita nanti akan ada sedikit game yang kita harapkan gamenya itu menambah teman-teman menjadi semangat untuk belajar sejarah juga gitu ya Pak Happy ya. Nah, nanti penjelasan gimana tentang gamenya, terus habis itu terkait dengan mekanisme penilaiannya, nanti akan dijelaskan sama Pak Happy gitu. Mungkin itu ya Pak Happy ya, bisa langsung ke Pak Happy ya. Ya, oke. Siap, Bu Silakan. Robik, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya ini? Baik, biasa Pak. Baik. Baik, luar biasa, mantap sekali. Kalau gitu mungkin bisa on cam-nya terlebih dahulu kayaknya ya. Mantap. Monica tadi saya pikir yang keluar cuma di belakangnya doang gitu. Monikanya mana? Kok nggak ada? Ternyata Proses, DPR. Mantap. Prosesnya, oke, mantap. Oke, yang lain gimana? Apakah sudah mandi? 10.47 sudah dong ya, masa belum mandi? Atau mandinya sudah dari tadi malam? Karena tadi malam sudah mandi, pagi tidak usah mandi lagi. Siapa tahu ya kan. Yang cerah merona tampaknya. Oke, mungkin perkenalkan dulu. Oh ya, oke. Oke, mungkin perkenalkan dulu bagi teman-teman yang mungkin belum kenal. Saya Happy. Nanti yang akan bersama dengan Bu Robik akan mengajar untuk SAPI di setengah semester ke depan. Gitu ya, setelah UTS. Untuk benar kayak tadi Bu Robi sampaikan, untuk yang dari Surabaya mungkin sudah paling nggak tahu saya ya, kalau di PPK kayaknya sempat ketemu, disadari saya nggak banyak muncul kayaknya. Saya lebih di belakang layar ya kayaknya teman-teman ya. Jadi kayaknya untuk disadari saya belum kelihatan, tapi nggak apa, paling nggak teman-teman udah tahu. Untuk yang teman-teman dari Madiun, adakah yang sudah kenal saya? Yang dari Madiun mana nih? Bisa raise hand? Mana nih yang dari Madiun? Sudah kenal sama Pak Happy belum? Oh, sudah, Bu. Sudah ya? Sudah atau belum nih? Oh, ini nih ada yang angkat yang Yosefina sudah kenal saya belum ya? Atau belum pernah ya kayaknya? Belum pernah ketemu ya Yosefina ya? Belum Pak. Belum ya, baru Pak. ini ya. Ya, oke. Ya, oke, kalau gitu untuk teman-teman yang Madiun juga salam kenal ya. Oke deh. Oke, thank you Yosefina, bisa diturunkan tangannya nanti capek. Oke, nah, kayak tadi sudah disampaikan sama Bu Robik, jadi nanti kita setengah semester ke depan itu akan mencoba mekanisme yang baru gitu. Mungkin kan teman-teman juga mulai kerasa jenuh mungkin ya. Tapi mungkin juga tidak, kayak kuliah, saya sangat tertarik dengan kuliah. Saya mau terus kuliah misalkan gitu, siapa tahu ya kan, siapa tahu nih. Tapi mungkin ada yang bisa kali ya kalau misalkan ada yang lain-lain, suasana yang lain-lain. Nah, kita fasilitasi suasana yang lain-lain itu, akan saya jelaskan mekanismenya sekarang. Nah, sebentar. Apakah sudah terlihat di sana? Oh, participant can now see your application. Sudah? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Sudah Nah, ini Pak. mekanisme, oke, sip, thank you. Ini mekanisme perkuliahan kita setelah UTS. Yang pertama, nah, ini runtutan kegiatan untuk setiap pertemuannya mulai dari pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan minggu ini masih belum diterapkan, kita akan terapkan mulai dari minggu depan sampai pertemuan 14. Runtutan kegiatannya, yang pertama,
Teman-teman diminta untuk mempelajari materi yang sudah diberikan di Bella sebelum perkuliahan dimulai. Jadi, mulai dari pertemuan ke-10 berarti minggu depan sampai pertemuan ke-14, nanti kami tidak akan lagi memberikan materi lewat Zoom. Kami akan kami akan memberikan materinya itu by Bella ya. Jadi recorder gitu. Kami akan kasih materi kayak contoh pertemuan ke-8 kemarin itu. Jadi saya dan Bu Robik akan kasih materinya, entah itu dalam bentuk PPT, entah itu dalam bentuk PDF, entah itu sudah ada penjelasannya dalam bentuk audio. Jadi kan kami akan berikan sebelum Zoom. Jadi kita akan berikan sebelum Zoom, dan teman-teman silakan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kelas di Zoom. Oke. Jadi tugas pertama teman-teman adalah, atau runtutan kegiatannya adalah, teman-teman silakan mempelajari materi yang sudah diberikan di Bella sebelum perkuliahan dimulai. Lah, kenapa kok gitu? Karena nanti akan ada sesuatu pas kita nge-Zoom. Nah, terus berikutnya, jangan lupa untuk melakukan presensi di Bella sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Teman-teman untuk waktunya bisa lihat di Bella lagi. Poinnya sih kelas kita kan hari Rabu, kelas kita itu maksudnya kelas A ya. Kelas A itu hari Rabu pukul 10.40 sampai 12.20. Nah, untuk waktu presensinya silakan dilihat di Bella. Jangan lupa presensi, dan berikutnya ini, untuk pertemuan di Zoom kita ngapain? Pertemuan di Zoom akan dilakukan, sebelum itu. Pertemuan di Zoom akan dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadwal kuliahannya sesuai dengan yang sudah tertera, ya kan? NB ada note. Note-nya adalah pertemuan lewat Zoom tidak akan dilakukan setiap minggu. Informasi mengenai ada tidaknya pertemuan melalui Zoom akan diinformasikan 1 minggu sebelumnya. Oke, jadi kita berarti sisa ada 5 pertemuan nih, ya kan? Pertemuan 10. Semuanya nanti pakai Zoom, belum tentu. Bisa jadi akan ada pertemuan yang tidak pakai Zoom, bisa jadi pakai Zoom. Kapan nanti kita tahu pertemuannya pakai Zoom atau enggak, akan diinformasikan 1 minggu sebelumnya. Jadi misalkan di pertemuan 11 ada Zoom atau enggak, akan diinfokan di pertemuan 10. Begitu seterusnya. Oke? Nah, terus kita ngapain pertemuan di Zoom? Saat pertemuan di Zoom, tidak ada lagi penjelasan ulang mengenai materi pada pertemuan tersebut. Kegiatan di dalam Zoom adalah berdiskusi dan tanya jawab, serta melakukan aktivitas yang ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi kayak saya jelaskan tadi, di Zoom nanti tidak ada lagi penjelasan ulang. Jadi kalau teman-teman tidak mempelajarinya, ya sudah. Ya sudah berarti. Oke, kan ini udah mahasiswa dong. Wah, kayaknya teman-teman sudah bosan. Mahasiswa lagi yang dibahas, mahasiswa lagi. Kita udah tahu kalau kita tuh mahasiswa gitu kan. Karena teman-teman sudah tahu, maka konsekuensi menjadi bagian dari kata-kata tersebut adalah perlu belajar sendiri. Nah, dalam hal ini kita sudah kasih materinya, kita sudah kasih bukunya. Nanti teman-teman bisa pelajari materinya. Kalau misalkan teman-teman masih, kayaknya bagian ini masih kurang paham deh. Teman-teman bisa baca bukunya. Kayaknya masih belum paham deh. Teman-teman bisa tanya di Bella. Atau ketika Zoom. Jadi di Zoom murni fungsinya adalah konfirmasi, tanya jawab, diskusi. Jadi nggak ada lagi kami menjelaskan gitu. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan strukturalisme itu gini nggak ada. Jadi murni diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mempelajari dulu akan sulit ngikutinnya. Ya. Nah, selain diskusi dan tanya jawab, nanti akan ada aktivitas tertentu yang aktivitasnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke. Nah, setelah itu nanti di setiap pertemuannya akan ada quiz. Lebih tepatnya mini quiz sih. Kuisnya nggak berat-berat, kuisnya cuma 10 soal. 10 soal bisa jadi true false, bisa jadi pilgan, jadi soal-soal yang mudah-mudah. Gitu. Jadi waktu pengerjaannya juga nggak lama, waktu pengerjaannya hanya sekitar 10-15 menit saja. Sekali lagi, kenapa kok demikian? Ya, karena soalnya nggak sulit juga. Hanya 10 soal juga kan. 10 soal 1 menitan cukup lah. Bla 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 bla, jawab, bla 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 bla, jawab gitu. Kebanyakan malah teman-teman 3 menit udah beres tuh. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu untuk runtutan kegiatannya atau mekanisme kegiatan selama setengah semester ke depan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman?
Kalau ada pertanyaan langsung raise hand ya. Atau mau langsung on mic juga nggak apa-apa. Langsung nyanyi juga nggak apa-apa. Saya mau bertanya. Ya, misalnya gitu. Ini ngapain sih saya ini juga nggak paham sih. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu. Jadi saya ulang, jadi kurang lebih nanti runtutannya adalah, ini detailnya gini, overview-nya adalah silahkan teman-teman baca dulu materinya yang sudah kami berikan di Bella. Setelah dibaca, nanti pas masuk pas kelas jangan lupa presensi, terus ikut Zoom-nya. Kalau ada pada saat itu ada Zoom, kalau nggak ada nanti akan kami infokan 1 minggu sebelumnya. Dan nanti di Zoom ngapain? Di Zoom hanya di Zoom diskusi, tanya jawab dan aktivitas. Tidak ada penjelasan ulang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya next ya. Pak Happy. Oi, gimana? Oke. Berarti ini kan memang kalau mirip sama kayak PMP juga ya Pak. Mungkin kan kalau sama Pak Edwi juga mungkin sama ya. Jadi kayak maksudnya ini tetap, maksudnya kita disuruh belajar mandiri ya. Maksudnya kita baca dulu, terus habis itu pengetahuan kita apa, terus baru langsung dituangkan di tulisan tersebut. Benar kayak gitu Pak maksudnya? Tidak ada tulisan sih. Jadi materinya nanti kami kan kayak materi yang akan kami berikan itu kayak contohnya kayak yang saya berikan di pertemuan 8 kemarin. Jadi sudah ada PPT-nya. Kan contoh kalau pertemuan 8 kemarin kan saya kasih beberapa ya. Kalian mau pakai, lebih suka pakai PPT silahkan download PPT, suka PDF ya silahkan download PDF. Ada audio penjelasannya. Jadi sudah ada materinya itu. Silahkan dipelajari itu. Kalau materi itu kurang, bisa lanjut baca ke buku. Gitu. Ini yang tanya Kit ya kayaknya ya? Ya benar. Ya, benar. Gitu Kit. Nah nanti tidak ada menulis sih. Nah nanti hasil pemahaman teman-teman itu nanti kita akan lakukan aktivitas. Aktivitasnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke Pak. Gitu. Cukup jelas ya Kit? Cukup jelas. Mantap. Cuman ya benar katanya Pak Happy. Apa? Mungkin saya adalah salah satu yang bisa mewakilkan perasaan dari anak-anak ya, Apa bahwa kita juga sudah bisa merasa bosan. Iya. Kita coba untuk tidak membosankan ya. Kita coba. Kan usaha dulu ya. Iya, dijawab dulu deh. Ya, sip. Thank you ya gitu ya. Mantap. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, Catherine, Keket ya kayaknya ya. Bener gak sih? Ya, betul sekali, Bener Bapak. ya? Oke. Gimana? Ya, Pak, saya mau konfirmasi nih. Kan biasanya tuh harus presensi dulu, terus nanti balik baru bisa mark S dan terus dari itu baru bisa download itu. Nah, nanti itu kan berarti materinya kan dikasih sebelumnya Zoom. Berarti kita nggak harus ngeklik itu dulu ya. Soalnya nggak bisa langsung download atau buka materi kalau nggak presensi dan sebagainya. Sedangkan presensi kan tepat pada jam kelas. Kelas ya, ya oke. Oke, nanti mungkin terkait dengan settingan ini akan kami sesuaikan lagi gitu ya Bu Robik ya, mungkin ya. Iya benar. Jadi nanti untuk yang materi kita nggak usah pakai restricted aja gimana Pak Happy, supaya nanti mereka mungkin H-2 atau H-3 kan kita sudah upload materi, jadi mereka bisa mempelajari itu. Mempelajari. Gitu. Ya. Tapi untuk presensi tetap ada jam yang masuk kuliah ya. Benar. Oke. Cukup menjawab, Kat? Jadi nanti untuk settingannya akan kami sesuaikan lagi. Jadi biasanya kan restricted-nya bertahap ya. Kayak misalkan presensi, setelah presensi baru bisa download materi, setelah download materi baru bisa Zoom, setelah itu baru bisa dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti akan sedikit dibalik, yaitu untuk yang materi nggak akan ada restricted-nya. Jadi teman-teman bisa download langsung. Nah, restricted-nya nanti pada itu lompat berarti ya, dari presensi ke Zoom ke dan seterusnya. Gitu, Kat. Cukup menjawab kah? Iya, Pak. Menjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Robik. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, saya lanjutin dulu mungkin. Nah, ini. Terus tadi kan kita sudah sampaikan. Saya sampaikan sih. Bahwa, kenapa saya bingung sendiri ya. Bahwa nanti teman-teman akan beraktivitas ketika di Zoom. Aktivitasnya ngapain sih? Aktivitasnya adalah kurang lebih semacam ini. Jadi, nanti teman-teman diminta untuk membagi kelompok.
Ya, membagi kelompok. Kelompoknya berapa orang? Nah, karena di sini itu ada teman-teman dari Madiun dan ada teman-teman dari Surabaya, jadi nanti untuk teman-teman dari Madiun, satu kelompok antara 5 sampai 6 orang. Kalau teman-teman dari Surabaya, 7 sampai 8 orang. Jadi, untuk kepentingan praktikal, karena nanti ada beberapa hal yang perlu kami sesuaikan, sehingga untuk kelompoknya nggak bisa dicampur antara Surabaya dan Madiun. Sebenarnya sih kami pengen banget Surabaya dan Madiun nanti kelompoknya bisa berbaur aja, dicampur aja. Cuman karena ada hal satu dan lain hal, jadi nggak dimungkinkan itu terjadi. Sehingga nanti ini kelompoknya kan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman dari Madiun itu bisa membuat kelompok, berarti nanti jadi 2 kelompok ya, 5-6 orang. Ini sudah saya tuliskan rinciannya. Untuk kelas A Madiun terdapat 2 kelompok yang terdiri dari satu kelompok beranggotakan 5 orang dan satu kelompok beranggotakan 6 orang. Oke, terus untuk yang teman-teman kelas A dari Surabaya akan ada 6 kelompok. Akan ada 6 kelompok. 6 kelompok itu 3 kelompok beranggotakan 8 orang, 3 kelompok beranggotakan 7 orang. Karena kita kalau nggak salah totalnya ada 45 yang di Surabaya. Yang di Madiun ada 11 ya, Bro Bik ya. Itu ya, benar. Gitu ya teman-teman ya. Ya ini yang kelas B nggak usah dilihat. Teman-teman kelas A. Gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti buat kelompoknya. Nanti aja nggak usah keburu ya, nanti aja. Pasti di sini sudah ada langsung chat. Aku gitu. Di balik-balik ini sudah ada chat nih. Sudah ada yang on air gitu kayaknya. Cukup yakin Mas saya ini. Nah, tapi nanti aja nggak usah buru-buru, santuy ya, santuy. Nah, yang mana nanti kelompok kenapa sih kok dibagi kelompok? Karena nanti kita akan ada aktivitas berkelompok. Aktivitasnya macam-macam. Macam-macam kayak banyak macam enggak. Aktivitasnya ada beberapa macam. Kayak macam-macam tuh kayak banyak banget, enggak banyak, beberapa aja. Ada beberapa macam aktivitas berkelompok yang nanti teman-teman kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman tahu sistemnya time zone atau tahu sistemnya Funword atau tahu sistemnya Amazon dan lain sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman berkelompok akan main mini games gitu ya. Dan di mini games itu teman-teman bisa mengumpulkan poin. Oke. Jadi misalkan contoh main di Funword gitu ya. Terus misalkan ada main pinball gitu, atau ada main hoki, atau ada main basket misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa main satu itu teman-teman kan kumpulin tiket tuh. Tiketnya dikumpulin semuanya sampai nanti sejumlah tertentu dan nanti tiketnya bisa ditukarkan. Nah, sama sistemnya dengan itu, nanti teman-teman akan bermain di dalam mini games. Kalau saya kesan mini games tuh kayaknya gamesnya banyak banget dalam satu aktivitas. Enggak. Dalam satu pertemuan nanti cuma ada satu aktivitas, guys. Kami ini cuma berdua nih. Nggak mungkin ada rally game gitu, nggak mungkin, ya kan? Kita nggak bisa membagi diri, membelah diri jadi banyak. Jadi nggak mungkin rally game. Jadi satu pertemuan hanya ada satu aktivitas, dan di satu aktivitas itu teman-teman bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Aktivitasnya ngapain di setiap pertemuannya? Aktivitasnya apa nanti akan dijelaskan di masing-masing pertemuan. Jadi contoh, di pertemuan 10, nanti akan dijelaskan di awal. Oke, untuk pertemuan 10 ini aktivitasnya adalah kayak gini. Teman-teman kayak gini. Sekarang silahkan kerjakan, gitu misalkan. Jadi akan dijelaskan ketentuan untuk masing-masing gamesnya atau aktivitasnya akan dijelaskan di awal pertemuan. Tugas teman-teman adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena nanti bisa ditukarkan. Setelah ini akan saya jelaskan bisa ditukarkan apa. Ya. Bisa ditukarkan merchandise, piring cantik. Enggak ya, masa piring cantik. Beli sabun piring cantik, ini piring cantik lagi. Sampai sini untuk aktivitas ini apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok misalkan ada pertanyaan? Saya berusaha untuk memahami wajahnya ini, wajah kebingungan atau wajah apa ya? Nggak ya, aman ya? Apa? Jujur Pak, kalau untuk saya masih bingung. Oh, bingung. Oke. Bingungnya di mana, Kit? Mungkin karena saya masih ngeblank kali ya Pak ya. Oh, Jadi ya belum
anu lah, cuman tadi udah masuk maksudnya Bapak tentang kayak masalah satu kelompok ini kan juga mau tanya. Ini berarti kelompoknya milih sendiri atau dipilihkan atau dibagaimanakan, Pak? Oke. Kelompoknya milih sendiri aja ya. Oh, oke. Kelompoknya milih sendiri. Cuman Pokoknya memang itu tadi. dipisah ya. Cuman memang dipisah kan ya, Pak. Tadi Dipisah. Surabaya sendiri, Madiun Benar. sendiri gitu ya. Benar. Oke. Oke. Ya, jadi saya overview lagi ya. Jadi teman-teman di sini, thank you Kit. Jadi teman-teman di sini nanti membagi kelompok, silakan pilih sendiri kelompoknya. Pokoknya ada 6 kelompok yang terdiri dari 6 kelompok yang Surabaya maksud saya, 3 kelompok 8 orang, 3 kelompok 7 orang, untuk yang Madiun 1 kelompok 5 orang, 1 kelompok 6 orang. Silakan dibagi, intinya gini aja dah kalau bingung ya. Silakan bagi kelompok aja dulu. Nanti kita akan beraktivitas di pertemuan depan. Aktivitasnya apa akan kami jelaskan di pertemuan depan. Nah, gitu aja. Enak ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa teman-teman akan beraktivitas di setiap pertemuannya, yang mana aktivitas tersebut akan mendapatkan poin-poin. Gitu kan, misalkan, aktivitasnya sekarang adalah tembak-tembakan, misalkan ya. Tembak-tembakan. Nah, kalau bisa nembak kayak gini, benar apa dan sebagainya, dapat sekian poin gitu misalkan. Nah, itu di aktivitas pertama. Nanti di aktivitas kedua ngapain lagi dan seterusnya. Semua itu nanti akan ditotal dan total nilainya akan bisa teman-teman tukarkan dengan nilai tugas. Oke. Akan bisa teman-teman tukarkan dengan nilai tugas. Teman-teman masih ingat ya? Kalau misalkan nilai itu diambil dari 3 komponen, yaitu nilai tugas, nilai kuis, dan nilai ujian. Dalam hal ini, kalau tengah semester kedua berarti ujian, maksud saya. Nah, nilai tugas itu nanti akan ada tugas, tapi setelah ini akan saya jelaskan gampang. Teman-teman bisa menukarkan poin ini dengan nilai tugas. Rinciannya. Kalau teman-teman dapat poinnya 2501 ya. Kalau 2500 pas ya? Enggak. 2501 sampai 300 itu akan nilai tugasnya dikonversi jadi 60. 3001 sampai 3500 65 dan seterusnya. Kalau teman-teman dapat poin di atas 5.000, di atas 5.000 itu berarti minimal 5.001 ya. Kalau 5.000 ya masuknya ke 80. Kalau 5.001 misalkan atau ke atas, maka teman-teman akan dapat nilai tugas 85. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman rasa, lah kalau misalkan pas aku apes gitu misalkan. Sudah di total nilainya cuma 3.700 misalkan gitu. 3.700 kan masuk di sini ya. Berarti kan nilai tugasnya teman-teman 70. Apakah nggak mungkin nih nilai saya naik? Mungkin, sangat dimungkinkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini di bawah. Jika misalnya teman-teman ingin mendapatkan nilai lebih dari poin yang bisa ditukarkan, jadi misalkan teman-teman poin yang ditukarkan dapat nilai 70 nilai tugasnya. Terus teman-teman ngerasa nggak mau lah, saya mau nilainya 105 gitu misalkan. Ya kan? Boleh. Nanti di pertemuan ke-14 kami akan menginformasikan terkait dengan tugasnya apa. Teman-teman boleh ngumpulin tugasnya. Nah, nanti kami akan lihat nilai yang tertinggi yang mana. Nilai yang dari aktivitas-aktivitas ini atau ataukah nilai dari tugas yang teman-teman kumpulkan. Misal, di sini teman-teman nukarkan dapat nilai 70. Yang teman-teman ngasih tugas, ngumpulin tugasnya dapat nilai 80. Ya, yang akan kami ambil sebagai nilai tugas adalah yang 80. Tidak kami rata-rata, tapi kami ambil yang terbaik. Oke, jadi menguntungkan bukan? Mantap ya. Udah kayak sales gitu. Menguntungkan bukan? Tenang. Kalau misalnya, misalkan nih teman-teman, saya udah dapat nilai 75, tapi saya nggak mau, saya mau dapat nilai 90 misalkan gitu. Terus teman-teman tetap ngumpulin tugas. Ternyata tugasnya dapat nilainya 60 misalkan. Tapi di sini kan teman-teman sudah 75. Nah, nilai yang kami ambil yang mana? Nilai yang kami ambil tetap yang 75, yang tertinggi. Gitu. Jadi harapannya tetap menguntungkan teman-teman. Yang manapun tetap menguntungkan teman-teman. Kurang baik apa coba?
Mantap ya? Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk aktivitasnya? Atau untuk pertukaran nilainya? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau aman mungkin saya next dulu. Oke. Teman-teman sambil mikir. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo ya. Teman-teman sambil mikir, coba saya tampilkan yang lain. Bentar. Bukan yang lain sih. Saya tampilkan ini. Nah, ini. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Sudah kelihatan kah ini di tempat teman-teman? Sudah ya? Aman ya? Oke. Nah, tadi kan saya minta atau kami minta untuk membuat kelompok. Nah, setelah teman-teman buat kelompok, kelompoknya ditulis di mana? Tulis di Google Sheet. Nanti Google Sheet-nya akan saya berikan di deskripsi WA, akan saya cantumin di sana aja ya, biar teman-teman bisa lihat terus. Google Sheet-nya akan link Google Sheet-nya akan saya masukkan ke deskripsi WA. Silakan teman-teman tuliskan di sini. Jadi nanti sudah kami buatkan Google Sheet-nya. Teman-teman silahkan tuliskan langsung di Google Sheet-nya. Jadi nggak usah ngelis di WA gitu ya, panjang banget ini, nggak usah. Langsung aja tulis di Google Sheet-nya ya. Langsung tulis di Google Sheet-nya. Di sini sudah saya bagi. Ini ada kelas A Madiun, ada kelas A Surabaya. Sebentar agak lemot. Nah, gitu ya. Karena ini sama-sama kelas A, nanti yang kelas A Madiun kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelas A Surabaya nanti mulainya hitungnya dari kelompok 3. Karena kan kita sama-sama kelas A ya, nanti biar nggak bingung. Gitu ya. Jadi jangan nanti teman-teman, loh Pak ini kelas A Surabaya kok tidak ada kelompok 1 dan 2 ya. 1 dan 2-nya di yang kelompok 1 dan yang Madiun gitu. Karena kita satu kelompok jadi nggak bingung. Karena nanti kalau ada sama-sama ada kelompok satunya yang bingung. Kelompok 1 yang mana nih? Ya Surabaya, Madiun, malah bingung. Gitu ya. Nah, teman-teman silakan langsung tuliskan namanya di sini. Lihat, teman-teman silakan lihat terutama yang ini aja deh. Contoh yang Madiun ya. Di sini saya sudah kami tempatkan. Kelompok 1 itu yang beranggotakan 5 orang. Jadi yang beranggotakan 5 orang tulis di sini. Jangan nggak perlu tambah Excel. Nggak perlu tambah kolom, nggak usah ya, nggak usah. Ini nanti karena ini sudah dipasangi rumus, nanti kalau misalkan teman-teman tambah nanti rumusnya jadi berubah. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Kalau yang kelompok, saya 6 orang, masuk kelompok mana? Masukin kelompok 2. Jadi nanti tinggal tulisin nama, NRP. Kalau yang 6 orang masuk kelompok 2, yang 5 orang masuk kelompok 1. Oke? Nah, begitu pula untuk yang kelas A. Yang kelas A Surabaya maksud saya, sudah kami tempatkan juga. Kelompok 3, 4, 5 itu berisikan 8 orang. Kelompok 6, 7, 8 berisikan 7 orang. Jadi kalau teman-teman beranggotakan 8 orang, ya tulis atau taruh di kelompok 3 atau kelompok 4 atau kelompok 5. Oke. Kalau teman-teman beranggotakan 7 orang, ya tulis di kelompok 6, 7, atau 8. Jadi jangan dirubah. Ini formatnya jangan dirubah-rubah. Tugas teman-teman adalah nulisin nama dan NRP masing-masing anggota aja. Itu aja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, Monica. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Jadi itu berarti totalnya ada 45 anak ya? 45 untuk Surabaya ya. Ya, sedangkan kalau setahu saya ini anaknya ada 42, Pak. Oh, ada 42. Iya, tapi mungkin saya salah gitu. Soalnya kalau dari grup yang matkul lain 42 orang sih, Pak. Gitu. Oh, 42 ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau 42 itu berarti kalau 77 berapa tuh?
7 masih bisa sih Pak. 6. 7 ya bisa. masih 7 kali 6. Jadi setiap kelompok 7 orang ya. Ya, kalau gitu setiap kelompok 7 orang ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Sip. Thank you. Oke, berarti ada revisi untuk yang kelas A Surabaya. 7 orangan ya, jangan ada yang 8. Karena kalau ada yang 8 dia ada yang 6. Berarti 7 orangan. Thank you ya, Mon ya. Oke. Jadi saya ulangi untuk yang kelas A Surabaya 7 orangan. Nah ini tetap aja biarin, nggak usah dirubah-rubah. Nanti yang 8 dianggap aja nggak ada. Atau nanti saya hapus gampang lah. Maaf Pak Happy, ini saya barusan ngecek partisipan di belanya kelas A, kok ada 49 ya? 49 itu dikurangi, maksudnya dikurangi 3 kan? 3 kan ada kita, saya, Pak Rama sama Pak Happy, itu berarti kan ada 46 partisipannya. Atau mungkin memang ada yang pindah atau ini ya, dibela ya? Mungkin ya. Mungkin ada yang yang dibela itu kan di input semua, belum ada yang keluar gitu-gitu ya mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Gak apa-apa deh, berarti thank you Bro Big. Jadi nanti tetap 77 dulu aja teman-teman. Kalau misalkan nanti diusahakan 77, jadi dibuat serata mungkin 7. Kalau misalkan memang ada yang baru 8. Itu ya. Oke, teman-teman silakan atur. Gitu ya. Ini saya biarin aja, saya nggak akan hapus yang 8, siapa tahu nanti ada yang 8 gitu ya. Pokoknya yang 8, kalau seandainya ada yang 8, jangan nulis di yang 7 ya. Yang 8 ya tulis aja di 8. Itu kan sudah disediakan 3 tempat. Gitu ya. Sorry, tadi Keket mau tanya? Iya, Pak. Mau tanya. Tadi yang tentang slide sebelumnya itu kan ada kayak nilai-nilai itu toh. Nah, itu nilainya enggak dibagi toh, Pak. Maksudnya kalau misalnya kelompok dapat nilai 75, ya jangan sampai sih. Ya lebih. Maksudnya ya kalau misalnya itu semua anggota dapat segitu. Biaya partisipasi. Atau itu nanti mungkin dijelasin di next pertemuan ya? Ya, setelah ini akan saya jelaskan overview-nya aja. Tapi untuk detailnya nanti di setiap pertemuan. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, thank you, Kat. Nah, kayak tadi Kat tanyakan, jadi di sini ada biaya partisipasi, jadi nanti kan teman-teman akan ada ngumpulin poin gitu ya. Akan ngumpulin poin dan sometimes tidak di semua aktivitas, tapi di beberapa aktivitas akan ada yang berbayar dalam tanda kutip. Akan ada yang berbayar. Maksudnya berbayar itu nggak pakai uang beneran, bayarnya pakai poin yang sudah teman-teman kumpulin tadi. Tapi bisa teman-teman bisa dapat berkali lipat. Ya kalau menang, kalau nggak menang nggak berkali lipat ya hilang kalau nggak menang gitu kan. Nah, tapi detailnya kayak gimana nanti akan kami jelaskan berikutnya di setiap pertemuannya. Termasuk nanti kami akan jelaskan untuk yang pertemuan ini, untuk aktivitas ini ada biaya partisipasinya, biayanya sekian dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ini nggak ada, jadi teman-teman free untuk bisa langsung kumpulin poin dan lain sebagainya. Nanti akan kami jelaskan di setiap pertemuannya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Dan kayak tadi saya bilang, ini sudah dipasangi rumus, guys. Jadi nggak usah diutak-utak ya. Nggak usah diutak-utak. Ini pasang rumus misalkan nih ya, kalau misalkan ini kita masukkan poinnya 100 di sini. Nah, aduh, ini nge-lag ya. Nah, nanti akan masuk keluar rumusnya gini, akan keluar poinnya gitu kan, sampai di bagian terakhir gitu, akan ada total poinnya dan konversi nilainya berapa. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanti, ini akan saya kasih ke teman-teman, itu sampai minggu depan hari Senin, itu akan saya kasih aksesnya sebagai editor. Bisa diakses melalui email UKWMS ya. Pakai email UKWMS ya, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman akan saya kasih aksesnya sebagai editor. Kenapa kok editor? Agar teman-teman bisa nulis di sini. Di nama dan NRP. Sekali lagi saya ingatkan nama dan NRP aja, yang lain-lain nggak usah diutak-utak. Ya, sebagai editor. Nah, setelah hari Senin, jadi mulai dari hari Selasa akan saya tutup.
akan kami tutup. Aksesnya hanya sebagai viewer. Kenapa kok demikian? Agar yang nilai-nilai ini nggak ada yang bisa merubah. Yang bisa merubah hanya saya dan Bu Robik. Tapi teman-teman tetap bisa memantau. Sehingga kalau misalkan ada yang tidak pas nih, harusnya poinnya sekian, kalau kok tiba-tiba berubah jadi sekian dan lain sebagainya, teman-teman tetap bisa mantau, teman-teman tetap bisa ngasih tahu ke saya atau ke Bu Robik untuk kami sesuaikan. Gitu. Jadi semuanya harapannya transparan, karena ini poin ini kan cukup banyak ya yang harus dicatat. Jadi semuanya transparan, teman-teman tetap bisa mantau setiap saat. Teman-teman tetap bisa mantau setiap saat, tapi yang mengisi saya dan Bu Robik. Gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Nggak tahu nih, kan kita juga nggak hafal ya. Di sini tulisannya 100 kita nggak hafal, terus tiba-tiba jadi 300 kan? What? 200-nya dari mana nih? Gitu kan? Tidak mungkin dong. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman akan kami beri aksesnya sebagai editor hingga Senin depan. Silakan diisi nama dan NRP-nya. Setelah itu nanti akan kami tutup, aksesnya hanya kami beri sebagai viewer, untuk bisa melihat perkembangan poinnya, termasuk sampai akhir-akhir total poinnya berapa, konversi nilainya berapa. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Wow, ini saya sudah memakan banyak waktu ini. Mohon maaf ya Bu Robik ya. Santuy Pak, santuy. Santuy ya Bu ya. Oke, siap-siap. Santuy-santuy. Asik-asik. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, setelah ini akan langsung pematerian dari Bu Robik untuk hari ini, dan teman-teman setelah itu bisa langsung membuat kelompok dan nanti tuliskan di Google Sheet. Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi. Mungkin saya Oke, itu aja dari saya. Bu Robik? Sedikit nambahi, karena kan ya. Untuk apa namanya? Untuk perbedaan nilai sih, perbedaan persentase penilaian kita STS dan SAS kan berbeda. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya Pak Happy, yang digagas Pak Happy ini kan memang menguntungkan bagi kita. Kenapa sih teman-teman? Karena apa? Karena tugas yang setelah SAS ini nanti bobotnya gede loh. Kalau kemarin yang STS itu kan bobotnya kan tugas itu 20%. Nah, setelah UTS untuk bobot tugas itu dinilai 35%. Nah, harapannya dengan adanya konsep yang baru yang katanya KIT mungkin mewakili perasaannya teman-teman yang sudah bosen. Nah, harapannya supaya tugasnya ini juga bisa meningkat juga, sehingga nanti perolehan nilainya ini menjadi gampang untuk mendapatkan nilai sesuai harapannya teman-teman semua. Mungkin dapat A atau mungkin B sesuai harapannya teman-teman, karena persentase tugasnya untuk STS dan SAS ini berbeda gitu. Mungkin itu aja sih Pak Happy yang belum ini. Iya, benar Bu. Ya, jadi prosentasenya beda ya guys ya. Jadi untuk setelah UTS tugasnya 35%, cukup besar banget. 35%. Kuis 15%. Untuk kuis itu diambil dari mana? Kuis akan diambil dari rata-rata kuis di setiap pertemuannya. Tadi kan saya sampaikan bahwa di setiap pertemuan akan ada kuis. Kuisnya cukup mudah, 10 pertanyaan aja. 10 pertanyaan aja. Nah, itu akan dirata-rata. Dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14, itu akan kami rata-rata. Dan rata-rata itu akan jadi 15% dari nilai kuis tadi. Gitu. Nah, itu sih tadi tambahannya. Thank you, Bu Robik. Oke, sama-sama, Pak. Oke. Aman kayaknya ya? Aman. Kalau aman, oke aman kayaknya. Kalau aman, saya kembalikan ke Bu Robik. Monggo Bu Robik untuk memberikan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Happy. Saya rasa ini adalah hari terakhir kita kuliah secara konvensional. Sebelum minggu depan kita kuliah dengan ya kita nggak tahu kita kuliah sistemnya bagaimana gitu ya. Tunggu tanggal mainnya semacam ini. Ini adalah hari terakhir kita teman-teman kuliah konvensional gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Happy. Kita langsung aja ya untuk menikmati saat-saat terakhir kita kuliah konvensional, teman-teman. Nah, kalau minggu lalu Pak Happy sudah sharing terkait dengan fungsionalisme sama strukturalisme. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita nanti akan belajar tentang paradigma awal dalam psikologi. Kalau minggu lalu Pak Happy itu strukturalisme sama
sama voluntarisme ya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang fungsionalisme, teman-teman. Nah, fungsionalisme itu tokoh-tokohnya siapa? Kenapa kok bisa terbit fungsionalisme? Kita nanti akan belajar tentang itu di minggu ini gitu. Nah, oke, kita akan kenalan sama banyak sekali tokoh dari fungsionalisme, mulai dari Charles Darwin sampai yang belakang nanti ada Hugo Masterberg gitu. Mungkin yang pertama pemanasan dulu aja nih ya. Kita pemanasan dulu aja. Saya minta tolong teman-teman untuk partisipasinya. Teman-teman bisa ngeklik ini, ngeklik apa namanya? Bisa buka tab baru, kemudian bisa masuk ke Mentimeternya untuk memberikan respon terkait dengan kalau misalnya teman-teman dengar kata fungsionalisme itu yang ada di benaknya teman-teman itu apa sih gitu. Jadi teman-teman bisa buka link voting yang sudah saya bagikan di chat box, kemudian bisa masuk ke sana ya. Dan saya minta responnya satu kata aja tentang fungsionalisme. Nggak masalah kalau misalnya nggak ada hubungannya karena kita masih pemanasan aja sih. Oh, sorry. Ini yang lalu berarti. Silahkan bisa diisi responnya. Fungsionalisme, ada yang struktur, berpikir, fungsi dari suatu hal. Yuk, apalagi yuk teman-teman, responnya yang lain yuk. Ketergunaan, oke. Teori filsafat, oke. Memang fungsionalisme adalah salah satu teori filsafat. Dinamis. Fungsi dari suatu hal masih teori filsafat, masih belum ada kata-kata baru. Manfaat, oke, manfaat, kata-kata baru. Kalau kita dengar kata-kata fungsionalisme, pasti ada relate-nya sama manfaat, kebergunaan. Sudut pandang, teori filsafat, oke, cara kerja, kata-kata baru lagi. Berpikir, teori filsafat. Oh, masih 18 nih partisipannya, padahal kita ada berapa nih? 54, yuk yang lain yuk. Pemanasan dulu aja sih ini teman-teman. Jadi apa sih kalau misalnya kalian dengar kata fungsionalisme, otak kalian itu relate kemana gitu? Material, ada lagi berhubungan, bersifat biologis, oke. Ada kata-kata cara kerja, oh tadi sudah, solusi, sesuai dengan fungsi, fungsionalisme, sistem, material tadi sudah, berpikir sudah, dinamis. Yuk, yang lain yuk. 26. Masih baru separuh loh ini yang kasih respon. Oke, berubah lagi. Keberfungsian dan ketergunaan masuk kan, Bu? Masuk kok, Git. Sudah ada kok, masuk kok. Sudah ada keberfungsian, ketergunaan, sudah masuk, Git. Iya, Bu, saya takut salah. Jadi takut jadinya kayak kerasa minder. Oh, ngapain sih insecure? Ngapain? Kan ini cuma pemanasan aja. Nanti kan kita akan belajar juga. Oke. Oke, yuk yang lain yuk.
Wow, cukup banyak teman-teman yang ini ya, kata-kata yang dari ini itu ada yang fungsi, terus habis itu sudut pandang, kemudian ada yang ngomong ketergunaan, kemudian ada yang bilang tadi, oh ini merupakan suatu gagasan pemikiran, teori filsafat, ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan materi, semacam itu. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalnya kita nanti kenapa sih kok kita di sejarah dan aliran psikologi kok kita harus belajar tentang fungsionalisme setelah kita belajar strukturalisme sama voluntarisme semacam itu. Nah, sebenarnya fungsionalisme ini apa kontribusinya dalam bidang ilmu psikologi kita? Nah, itu yang nanti kita akan ngulik lebih dalam, kita akan belajar lebih dalam tentang itu, teman-teman. Ada yang cara kerja. Mungkin ada salah satu kata yang ini sih, kebergunaan itu merupakan ya memang tujuannya fungsionalisme, apakah kita ngecek berfungsi benar nggak sih gitu. Jadi kalau strukturalisme kita kan lebih menekankan kepada struktur elemen-elemen semacam itu. Kalau voluntarisme kan kita menekankan kepada apa ya, the power of willing, keinginan, kehendak semacam itu. Nah, fungsionalisme kita nanti akan ngomong tentang apa gitu. Saya rasa mayoritas pendapatnya teman-teman ini keren-keren sih. Berarti paling tidak walaupun masih belum membaca materi secara keseluruhan, paling tidak kalau misalnya fungsionalisme itu pasti berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan fungsi, berkaitan dengan ini berguna nggak sih, berkaitan dengan misalnya apa namanya, kalau cara kerja sih enggak sih ya. Jadi berkaitan dengan keberfungsian dari sesuatu, tujuannya apa, semacam itu. Gitu sih teman-teman. Nah, Bu, ada yang isi nggak tahu, Bu. Oh iya dah, mana? Iya, Daniel. Aku tadi belum baca. Oh ini nih. Ngawur ya, Daniel ini. Wah, nggak apa-apa. Ini berarti jujur. Daniel ini jujur, Kit. Ya nggak? Loh, bukan aku, Bu. Bukan loh. Berarti mungkin kamu Wah, Kit ini ya. Siapa ini kira-kira yang nggak tahu? Nggak apa-apa sih ya. Tapi berarti orang yang masukin nggak tahu ini sih. Terlalu jujur, Bu. Jujur banget gitu. Jujur banget gitu. Nggak masalah. Berarti gini ya. Kalau misalnya aku satu kata ketika kita mendengar kata fungsionalisme gitu kan, terus habis itu kan kita pasti di otak kita ceting, terus habis itu ada apa gitu ya. Nah, berarti yang nggak tahu ini kosong begitu ya, semacam itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa karena memang ini fungsinya adalah untuk pemanasan, untuk pretest. Paling tidak saya tahu nanti teman-teman ini taunya atau mungkin taunya awal atau mungkin pengetahuan awalnya terkait dengan fungsionalisme itu sampai mana gitu. Terima kasih loh responnya. Thank you juga loh Kit sudah dikasih tahu. Ini tadi saya kurang nggak teliti, ternyata ada yang ngomong nggak tahu juga gitu. Salah Bu, saya juga kaget. Saya pikir itu Daniel karena ternyata nggak tahu juga siapa Mas Ian. Kenapa kok bisa bilang Daniel? Padahal Daniel nggak ngisi ya Dan. Bu. Karena Daniel itu kan tadi kan ngechat saya bilang dia bilang aku nulis juga loh kok. Nah, terus aku bilang yang mana, terus tak baca. Kan mungkin kan karena aku nganggapnya sama Daniel itu kan pasti lawaan toh ya, Bu. Jadi otomatis dong kalau aku mikir, wah ini tulisan pasti Daniel ini yang nulis gitu. Wah, padahal Sikit itu sudah netting sendiri nih sama Daniel. Gimana Dan? Iya. Ya mungkin salah Bu orangnya, kali ini saya salah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, dan nggak apa-apa juga. Bagi siapapun yang menulis nggak tahu nggak apa-apa juga, karena ini kan kita pretest ya. Jadi walaupun nggak masalah nggak nulis nggak tahu juga, karena memang dia jujur banget gitu. Oke kok, nggak masalah sih, karena ya itu tadi kita mau melihat sampai seberapa sih teman-teman ini wawasan awalnya terkait dengan fungsionalisme sebelum kita malah. Kalau misalnya nanti ada yang jawab gini, fungsionalisme pasti ada hubungannya sama Charles Darwin gitu. Wah, itu berarti keren tuh. Dia kan berarti sudah baca materi ya nggak? Gitu, semacam itu. Oke, thank you. Saya rasa 36 sudah cukup. Responnya nanti akan ada next game lagi terkait dengan fungsionalisme juga. Jadi memang benar apa yang dikatakan, apa yang diresponkan sama teman-teman bahwa fungsionalisme itu memang berhubungan sama hal yang berkaitan dengan fungsi. Terus hal yang berkaitan dengan apa sih tujuannya hal ini ada, semacam itu. Nah,
itu akan memang jauh berbeda dibandingkan dengan beberapa paradigma yang lama, teman-teman. Beberapa paradigma yang lama kan berkaitan dengan konsep yang abstrak, terus habis itu pemikiran yang berdasarkan elemen, pemikiran kesadaran itu terdiri dari elemen-elemen apa saja, semacam itu. Nah, fungsionalisme mereka jauh lebih praktis gitu. Mereka jauh lebih sifatnya pemikirannya jauh lebih pragmatis karena apa? Karena mereka lebih mengedepankan pada fungsi dari suatu benda, fungsi atau tujuan dari keberadaannya kesadaran, tujuan dari keberadaannya manusia itu fungsinya buat apa sih, keberfungsian dari suatu organisme tertentu, semacam itu. Jadi kata kuncinya fungsionalisme ya memang berasal dari kata dasarnya fungsi, ketergunaan, tujuannya apa, kayak gitu. Nah, berangkatnya dari mana sih fungsionalisme itu? Pasti teman-teman sudah kenal sama ini, Charles Darwin. Kalau misalnya teman-teman kenalnya Charles Darwin itu paling relate sama apa, teman-teman? Pasti ingatnya sama siapa nih? Kalau Charles Darwin dengar tokoh yang namanya Charles Darwin. Siapa? Sama apa? Hubungannya kera dengan manusia. Kera dengan manusia. Iya, Auriel. Ada lagi? Teori evolusi. Iya, Jenny. Ada lagi? Kalau misalnya teman-teman dengar kata Charles Darwin, pasti ada hubungannya sama kera sama manusia. Kemudian ada teori evolusi gitu. Nah, terus apa hubungannya paradigma awal psikologi, Bu? Charles Darwin itu kan jauh banget. Itu kan ilmu pengetahuan alam banget kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata teman-teman Charles Darwin ini adalah seorang pioner. Bagi saya bisa menyebutkan pioner karena apa? Gagasannya Charles Darwin ini itu mendasari para tokoh yang lain, para tokoh-tokoh selanjutnya untuk berpikir terkait dengan fungsionalisme. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan Jenny di chat box, Charles Darwin pasti hubungannya terkait dengan teori evolusi. Dan memang benar, gagasannya Darwin yang berkaitan dengan teori evolusi itu menjadi pioner bagi bidang ilmu psikologi. Mereka menjadi pandangannya menjadi berubah gitu. Kalau dulu awalnya ilmu psikologi itu berpandangan bahwa kesadaran manusia itu terdiri dari struktur-struktur elemen semacam itu kan. Karena adanya teori evolusi, pandangan dari ilmu psikologi ini menjadi berubah. Ternyata kesadaran itu nggak hanya terdiri dari struktur-struktur atau elemen-elemen saja, tetapi kita lebih mengarah ke fungsinya. Fungsinya kesadaran itu buat ngapain toh? Ngapain sih manusia kok dikasih kesadaran? Ngapain sih manusia itu kok dikasih apa ya, akal semacam itu. Nah, Charles Darwin nanti ini merupakan cikal bakal dari munculnya tokoh-tokoh fungsionalisme untuk yang selanjutnya gitu. Nah, jadi seperti yang overview-nya teman-teman tadi bahwa fungsionalisme memang lebih menekankan kepada fungsinya gitu. Fungsinya kesadaran, fungsinya pikiran yang digunakan sama kita manusia atau makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita bisa beradaptasi sama lingkungan gitu. Jadi walaupun si Charles Darwin ini adalah ilmu pengetahuan alam banget, tetapi nggak semata-mata dia cuma di IPA aja, tetapi itu merupakan cikal bakal dari paradigma baru psikologi yang mereka memandang bahwa kesadaran ini harus dilihat berdasarkan fungsinya loh. Kesadaran ini nggak hanya dilihat berdasarkan elemen aja gitu. Jadi kenapa fungsionalisme itu nggak mempelajari elemen-elemen kesadaran? Karena menurut mereka, menurut salah satu tokoh nanti, elemen-elemen kesadaran ini sifatnya fluktuatif. Maksudnya sifatnya itu nggak konsisten karena kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun gitu fungsi. Nah, mereka di fungsionalisme kita lebih mengedepankan pada fungsinya. Fungsinya dari kesadaran itu lebih apa sih? Untuk bagaimana sih gitu. Nah, maka dari itu si fungsionalisme jauh lebih tertarik mempelajari potensi-potensi psikologi yang digunakan supaya apa? Supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, supaya bisa mereka menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, supaya mereka memiliki kemampuan decision making yang bagus semacam itu. Jadi fungsionalisme mengarah ke sana. Berbeda dengan strukturalisme, berbeda yang lebih mengedepankan kepada struktur-struktur kesadaran dan elemen, berbeda juga dengan voluntarisme yang lebih menekankan pada the power of willing, lebih menekankan kepada kehendak, semacam itu berbeda banget gitu. Jadi fungsionalisme lebih mengarah ke sana. Semacam itu.
Nah, sekarang kita coba lagi ya. Saya minta responnya lagi untuk teman-teman bisa ngisi Mentimeter yang ini. Ini kalau misalnya saya Mentimeter yang slide ke, oh sorry. Yang ini. Setelah satu kata, oh sorry, sepertinya salah link. Oke, yuk coba voting di sini yuk. Yang ada satu pertanyaan, kira-kira gimana? Yang ada pertanyaan terkait dengan kehendak merupakan faktor psikis utama. Kita tunggu. Oke, sudah ada yang masuk. Banyak nih yang masuk nih. Kita tunggu berapa orang nih? Kita ada 53-an orang, 52. Ih, lucu-lucu ya ternyata. Oke, yuk. Lagi yuk. Tadi ada 36, saya harap ini naik sih responnya, yang memberikan respon naik nih. Ada satu pertanyaan yang nanti perlu direspon sama teman-teman. Untuk bisa memastikan bahwa teman-teman bisa membedakan apa itu strukturalisme, fungsionalisme, sama voluntarisme. Oke. Bu Robi. Iya. Di saya nggak bisa masuk. Oh ya? Coba kalau gitu masuk sama pakai kode ini, Rosa. Pakai kode 85, aku copy linknya lagi ya. Pakai kode 82157472. Jadi kan waktu mau masuk kan disuruh tulis nama kan. Udah saya tulis, terus habis itu nggak bisa lagi masuknya. Oh ya? Iya. Oh. Kalau coba di restart, terus kemudian masuk pakai kode aja. Saya juga, Bu. Saya mengalami hal yang sama. Oh, kamu tak pikir yang tadi simbolnya gini itu kamu, Kit? Yang di tengah ini, yang dia gini. Tak pikir kamu ini, Kit. Kamu gini. Belum. Oh, Saya belum masuk. Oke, coba kalau gitu buka baru, kemudian masukkan link atau masuk pakai kode. Masuk ke menti.com. Jadi buka tab baru, masuk ke menti.com, kemudian masukkan linknya ini aja, yuk. Di saya juga sama aja sih, Bu. Nggak bisa. Oh, apa yang terjadi? Adakah teman-teman yang punya solusi lain? Kalau saya pengalamannya gitu sih, saya tutup aja, kemudian saya buka tab baru. Belum masuk. Oh iya, coba buka tab baru gimana, Kit? Caranya piye ya, Bu? Yo, aku ora ngerti ya. Kamu ini pakai apa ini? Pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Pakai laptop. Oh, pakai buka browser aja, terus habis itu masuk ke menti.com, masuk ke ini nih. Aku copyin ya. Oke. Aku tulisin di chatbox nih. Masuk ke sini menti.com. Masuk ke sini, kemudian masukin kodenya 82157472. Oke, let's try. Menti.com. Yes. Oke, langsung ada kode ya. Masukin kode itu, Dit. 82157472. Rosa, gimana Rosa? Masih saya coba lagi sih, Bu. Soalnya dari tadi. Oke, enggak masalah. Kita tunggu. 57472. Ibu, permisi, Bu.
Saya mau nanya, apakah benar tampilannya itu kayak get to play? Iya, betul banget. Oh iya, betul banget. Jadi nanti kalau misalnya aku udah enter, nanti teman-teman akan mendapatkan akan ada pembacaan ini sih soal, kemudian teman-teman tinggal pilih gitu. Betul banget. Jadi nanti sabar ya, aku tunggu ada paling nggak 50 gitu ya. Nanti habis itu kita mulainya bareng-bareng. Jadi startnya itu bareng-bareng. Kalau kayak tadi, kalau yang menti yang tadi itu kan kita startnya kan bisa nggak ada waktunya ya. Nah ini nanti kita startnya bareng di waktu yang sama gitu. Oke, wow banyak sekali. Lucu ternyata tampilannya. Bu Robik, maaf kayaknya saya nggak bisa ngisi deh. Soalnya dari tadi emang nggak bisa di saya. Oh, iya, sama iya. Bu, punya saya juga. Aduh. Ini cuma sampai ke get ready to play. Iya memang, get ready to play. Iya memang sudah benar Kit itu. Sabar. Oh, jadi gambarnya cuma yang ada perahu itu ya? Iya, Kit. Oh iya, berarti saya sudah masuk. Oh ya, oke. Memang, jadi memang benar Kat, tulisannya memang get ready gitu. Nanti tunggu ya, ini memang belum dimulai gamesnya gitu. Jadi saya nunggu gamesnya, saya menunggu nunggu semuanya hadir dulu, semuanya masuk dulu, baru saya mulai gamesnya gitu. Jadi memang ada tulisannya get ready to play. Kalian sudah siap gitu loh. Oh, ada 3 nama nih. Iya Bu, saya juga 3 nama Bu. Oh, enggak apa-apa. Ini kan percobaan aja sih. Ini nanti percobaan untuk nanti pertemuan 10 kan kita nanti pakai salah satu jenis permainan online-nya, mungkin barangkali bisa pakai Menti, mungkin barangkali bisa pakai Kahoot, barangkali nanti Pak Happy bisa pakai Quizzes gitu. Nah, ini nanti kita mainan kayak gini nanti paling enggak kita kan sudah percobaan dulu gitu ya. Enggak apa-apa. Oke, 50. Ada lagi nggak yang mau ikut? Sudah siap? Aku mulai sekarang ya. Siap ya? Oke, nah ini waktunya aku sudah mulai dan teman-teman nanti akan mendapatkan pertanyaan ini. Kehendak merupakan faktor psikis utama yang memberikan dorongan pada perilaku manusia. Nah, itu menurut siapa? Strukturalisme, voluntarisme, atau fungsionalisme? Silakan dipilih. Oh. Jawaban yang benar apakah? Jawaban yang benar adalah voluntarisme, teman-teman. Jadi gini, kenapa kok voluntarisme? Masih ingat nggak penjelasannya Pak Happy minggu lalu? Bahwa ketika voluntarisme, namanya volunteer, namanya berkeinginan gitu. Jadi ya memang kehendak itu memang faktor psikis utama yang menjadi dorongan. Kehendak itu adalah salah satu pandangannya dari voluntarisme. Kalau tadi kata kuncinya strukturalisme, itu merupakan apa? Kesadaran manusia terdiri dari elemen-elemen yang struktur. Gimana, Bu? Oke, sebentar ya. Kemudian yang fungsionalisme, ya seperti yang kita bahas tadi, bahwa fungsionalisme itu merupakan ini apa namanya, yang menjadi fokus utama itu adalah keberfungsian dari kesadaran, keberfungsian dari pikiran semacam itu. Paling tidak, oke lah, selamat kepada 7 orang yang memang entah saya nggak tahu sih dia ngawur. Makasih Bu Grace. Entah aku nggak tahu sih, harapannya sih semoga memang benar-benar paham dan tahu gitu ya. Oke, thank you atas responnya. Kita kembali ke sini. Jadi teman-teman gini ya, bisa membedakan nggak sih antara strukturalisme, fungsionalisme, sama voluntarisme? Sampai di sini dulu. Bisa bedain nggak? Pakai kata kunci aja sih. Saya masih sedikit bingung, Bu. Masih sedikit bingung. Oke, jadi gini sih. Rosa sama teman-teman, kata kunci dari strukturalisme, kata kunci dari strukturalisme adalah gini, kesadaran manusia itu terdiri dari elemen-elemen yang terstruktur gitu.
Jadi mereka lebih memfokuskan kepada elemen-elemen pada manusia yang mereka terstruktur. Itu kalau kalau strukturalisme. Nah, kalau voluntarisme itu kata kuncinya adalah ada volunteer, keinginan, kehendak. Volunteer itu kan sukarela. Sukarela itu kan sesuai dengan keinginannya. Nah, kata kunci untuk voluntarisme adalah kehendak, free of the power of willing, kekuatan dari keinginan. Itu yang voluntarisme. Nah, kalau fungsionalisme itu kata kuncinya adalah keberfungsian, tujuan dari kesadaran manusia gitu. Paling tidak ada 3 kata kunci itu sih. Nah, nanti untuk selebihnya teman-teman bisa mengkreasikan dengan kata-katanya teman-teman sendiri gitu. Gitu Rosa? Temu 3 kata kunci ya? Iya, Bu. Oke. Makasih. Untuk teman-teman yang lain sudah bisa membedakan ya antara fungsionalisme, strukturalisme, sama voluntarisme. Karena apa? Karena nanti di pertemuan ke-10 itu kegiatan kita, aktivitas yang tadi dikatakan sama Pak Happy, itu nanti kalian juga akan belajar ini, 3 ini. Fungsionalisme, strukturalisme, sama voluntarisme. Jadi materi ke-8, ke-9, dan ke-10 semacam itu. Jadi pertemuan ke-10 besok, berarti saya harus belajarnya di materi pertemuan 10 aja, enggak. Berarti nanti teman-teman juga harus buka-buka juga terkait dengan strukturalisme, fungsionalisme, sama voluntarisme. Gitu ya. Paling tidak ini overview sedikit, ternyata ada kata kuncinya gitu ya. Ini pemanasan. Semoga besok minggu depan sudah panas dan sudah bisa on fire untuk mengerjakan aktivitas yang dibuat oleh Pak Happy gitu. Oke, sekarang kita kembali ke materinya. Nah, kalau yang tadi kita kan memang di fungsionalisme itu ada banyak tokoh gitu, ada banyak tokoh yang tadi kita sudah kenalan, satu tokoh kita sudah kenalan sama yang namanya Charles Darwin gitu. Nah, Charles Darwin ini memang pioner utama yang men-trigger tokoh-tokoh selanjutnya untuk mereka bisa berpikir secara fungsionalisme gitu. Nah, tadi Jenny juga sudah mengatakan bahwa Charles Darwin itu paling terkenal dengan teori evolusi, dan memang benar, Charles Darwin paling terkenal dengan itu. Nah, kenapa kok Charles Darwin bisa membuat dan memberikan efek kepada bidang ilmu psikologi? Karena ini teman-teman, teori evolusinya itu kan mengatakan begini, teori evolusi bisa muncul karena manusia ini memiliki tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya gitu, untuk bertahan hidup gitu. Evolusi bisa muncul karena dia bisa perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Makhluk hidup memang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Teman-teman ingat pada waktu SMA, kalau yang mata kuliahnya yang ambil jurusan IPA, teman-teman ingat ada gambar ini? Kenapa kok jerapah sekarang lehernya panjang semua? Ingat? Ingat itu kan? Nah, memang berangkat dari sana teman-teman. Jadi memang berangkat dari teori evolusi yang mereka jerapah yang lehernya pendek itu mengalami seleksi alam sehingga mereka meninggal. Mereka mati, mereka punah, sehingga yang tersisa adalah jerapah-jerapah yang berleher panjang saja, semacam itu. Nah, itu yang mendasari tokoh-tokoh selanjutnya untuk bisa berpikir secara fungsionalisme gitu. Jadi melihat bagaimana binatang dari spesies yang sama itu berevolusi. Nah, demikian juga manusia nanti. Manusia spesiesnya sama, manusia semua, tapi pasti ada evolusi. Dari generasi ke generasi pasti ada evolusi, mulai dari baby boomer yang sekarang sudah mulai tergerus keberadaan dan eksistensinya, dan sekarang lebih mengarah ke generasi alpha dan gen Z gitu. Semacam itu, sama halnya juga dengan manusia gitu. Nah, kemudian next, oke. Pengaruhnya apa sih? Teman-teman juga masih ingat ini nggak? Si Darwin itu juga tidak semata-mata meneliti tentang manusia berasal dari kera, tetapi dia juga terkenal dengan teori evolusinya yang dari itu merupakan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Nah, salah satu pengaruhnya
pengaruh Charles Darwin terhadap bidang ilmu psikologi ini yang keempat nih teman-teman. Fokus pada gambaran dan pengukuran pada perbedaan individual. Kita kesampingkan dulu yang poin 1, 2, 3 ya. Kita fokus dulu pada poin keempat. Nah, kenapa kok kita fokus pada poin keempat? Karena apa? Karena dulu Darwin itu pernah meneliti namanya burung Finch. Burung Finch itu berangkat dari satu genus atau satu jenis, satu variasi yang memang dia burung Finch gitu. Nah, tetapi burung Finch ini walaupun mereka berasal dari satu marga yang sama, mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang nomor satu ini bentuk paruhnya jauh lebih besar. Kemudian yang kedua ini bentuk paruhnya jauh lebih kecil. Bentuk ketiga yang ini juga lebih mengecil dan bentuk keempat ini lebih mengecil. Padahal mereka berasal dari satu marga yakni namanya burung Finch gitu. Nah, hal itu bisa ditarik ke ternyata manusia juga mengalami hal yang sama gitu. Manusia juga bisa disamakan dengan burung Finch karena apa? Walaupun kita spesiesnya sama manusia, oh ternyata saya manusia, Kit juga manusia, Daniel juga manusia, tetapi antara saya, Kit dan Daniel punya perbedaan individual yang secara fisik aja dulu ya. Secara fisik aja itu yang sudah beda ya. Dari jenis kelamin sudah beda, dari bentuk rambut juga sudah berbeda, dari warna mata juga sudah berbeda. Nah, itu perbedaan itu yang menjadi fokus utama pengaruhnya Charles Darwin terhadap bidang ilmu psikologi. Karena apa? Di bidang ilmu psikologi kita sangat menghargai adanya individual differences, perbedaan individual dari masing-masing individu gitu. Nah, semacam itu merupakan salah satu pengaruhnya Charles Darwin dalam bidang ilmu psikologi. Dan itu baru fisik saja loh, belum lagi ke karakteristik mental, karakteristik kepribadian. Yang kemarin kita juga sudah mengenal, kepribadiannya Kit pasti berbeda dengan saya. Kepribadiannya Kit yang tadi netting ke Daniel itu berbeda lah. Daniel terus, aku nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba ditunjuk, semacam itu. Nah, itu ada perbedaan individual. Nah, itu merupakan sumbangannya si Charles Darwin terhadap bidang ilmu psikologi, gitu teman-teman. Nah, selain adanya perbedaan individual, Charles Darwin juga memberikan pengaruh terhadap ini. Ternyata bidang ilmu psikologi itu nggak cuma bisa diteliti dengan secara abstrak pemikiran saja loh gitu. Ternyata fokus bidang ilmu psikologi itu kita bisa mengarah ke tingkah laku loh. Nah, ini merupakan cikal bakal dari aliran yang namanya behaviorisme. Karena apa? Psikologi itu tidak semata-mata melihat fungsi ketidaksadarannya manusia dan fungsi kognitifnya manusia, tetapi psikologi juga melihat atau meneliti terkait dengan tingkah lakunya manusia. Nah, ini berangkat dari Charles Darwin juga gitu. Kemudian yang kedua, pengaruhnya adalah psikologi lebih menekankan kepada fungsi, lebih menekankan kepada keberfungsian, kegunaan, tujuan dari suatu kesadarannya manusia dibandingkan dengan struktur atau elemennya. Nah, ini merupakan protes atau komplain dari aliran sebelumnya, yakni yang strukturalisme gitu. Ngapain sih kita itu melihat atau meneliti tentang elemen-elemen kesadaran gitu? Karena itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Karena kenapa sih kok kita nggak lebih meneliti atau lebih memfokuskan bidang ilmu penelitian kita kepada keberfungsian dari kesadaran itu sendiri? Fungsinya apa? Kok kita punya kesadaran? Tujuannya buat apa? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ternyata dalam bidang, kalau dulu di strukturalisme itu kan hanya mengintrospeksi ya, jadi mengintrospeksi aktivitas-aktivitas kognitif, aktivitas mental ya. Nah, ternyata enggak juga gitu. Dalam bidang ilmu psikologi kita itu juga bisa melakukan, kalau misalnya nih saya tanya, kalau misalnya kita mau meneliti tentang tingkah laku, nah metode apa yang digunakan supaya kita bisa menarasikan tingkah lakunya seseorang? Apa nih? Nggak mungkin introspeksi kan? Apa nih yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kita mau melihat tingkah lakunya siapa ya? Tingkah lakunya para penjual yang mereka ada di pasar kaget misalnya.
atau tingkah laku panik buying-nya para mahasiswa yang mereka mengalami pandemi COVID yang berada di kota rantau gitu. Nah, metode apa yang bisa kita terapkan? Nggak mungkin introspeksi kan? Kita melakukan apa kira-kira? Penelitian mungkin, Bu. Penelitiannya menggunakan metode apa atau teknik apa yang kita bisa pakai? Pasti kita meneliti nih. Tapi kan nggak mungkin metode yang kita gunakan adalah introspeksi. Introspeksi kan adalah melihat ke dalam diri. Kan nggak mungkin gitu ya. Kita harus melihat tingkah lakunya orang gitu. Apa yang metode atau teknik apa yang kita pakai untuk melaksanakan penelitian itu? Kalau sensus gimana, Bu? Sensus, iya. Sensus menggunakan skala, bisa. Kita bisa pakai skala, kemudian menyebarkan skala itu pakai sensus. Oke, itu bisa. Terus apa lagi? Thank you, Kit. Apalagi kira-kira? Kalau misalnya kita ingin melihat... Oke, good job. Siapa ini? Observasi? Yang tadi bilang observasi? Saya, Bu, Cindy. Cindy, iya benar sekali. Jadi untuk melihat tingkah laku, melihat keberfungsian dari kesadaran, itu kita nggak hanya melakukan introspeksi gitu. Nah, selain observasi, selain kita menggunakan sensus untuk melaksanakan penelitian itu, ternyata kita bisa menggunakan apa lagi, teman-teman? Kalau mungkin Charles Darwin menggunakannya observasi, karena kan nggak mungkin ya kita menyensus burung-burung finch kan nggak mungkin ya. Nah, dulu Charles Darwin menggunakan observasi, meneliti satu-satu. Oh, ini bentuk paruhnya berbeda. Oh, jangan-jangan perilakunya juga berbeda. Cara makannya juga berbeda. Ketika bentuk paruh burungnya yang besar, itu pasti cara makannya berbeda. Nah, itu yang dilakukan Charles Darwin pada zaman dulu. Nah, tetapi kita sebagai orang yang bergerak di bidang ilmu psikologi pasti akan mengembangkan itu. Seperti kita tadi, ya kita bisa pakai sensus, Bu. Kalau misalnya kita subjeknya orang, kita bisa menggunakan wawancara untuk melihat itu, semacam itu. Jadi Charles Darwin ini memang bukan tokoh fungsionalisme dan memang bukan tokoh psikologi, karena memang dia terkenalnya dengan teori evolusi, tapi pemikirannya Charles Darwin ini membuat tokoh-tokoh selanjutnya ini menjadi ke-trigger untuk bahwa ngapain sih meneliti tentang elemen, ngapain sih meneliti tentang struktur, kalau misalnya kita bisa lebih bermanfaat, lebih applicable kalau misalnya kita meneliti terkait dengan fungsi dari struktur kesadaran itu sendiri, semacam itu. Itu Charles Darwin. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke William James? Aman ya? Nah, sekarang kita pindah ke William James. William James ini adalah salah satu tokoh yang memang bergeraknya di bidang psikologi. Ada salah satu quotes yang lumayan terkenal, yakni psychology is the science of mental life. Karena apa? Karena dia walaupun memang tokohnya berasal dari tokoh psikologi, dia bau-bau medis, bau sains itu masih ada gitu. Jadi psikologi itu merupakan ilmu dari kehidupan mentalnya kita gitu. Kehidupan mental kita yang itu bisa diteliti, bisa diteliti, bisa diobservasi gitu. Nah, William James mengatakan bahwa ada prinsipnya dalam kita mempelajari psikologi itu, yakni tujuan dari ilmu psikologi itu bukan menemukan elemen-elemen kesadaran seperti strukturalisme bilang, tetapi kita lebih menekankan kepada 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama, lebih menekankan kepada studi tentang individu ketika mereka beradaptasi dengan lingkungan, yang mana hal itu berarti bisa dilakukan observasi. Kita bisa melihat bagaimana sih seorang individu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, psikologi ini merupakan cikal bakal dari behaviorisme juga. Kemudian psikologi juga lebih menekankan kepada bagaimana prosesnya manusia itu belajar hal-hal baru yang itu dari lingkungannya, semacam itu. Sehingga ketika manusia itu bisa belajar hal-hal baru dari lingkungan, dia akan punya kekuatan, dia akan punya
punya solusi untuk bisa memecahkan masalahnya secara efisien, semacam itu. Itu adalah pemikirannya William James. Ngapain sih kita capek-capek ngomongin elemen kesadaran gitu, elemen-elemen atau strukturnya kesadaran? Kita loh akan lebih bermanfaat, akan jauh lebih bermanfaat kalau kita itu belajar terkait bagaimana manusia itu beradaptasi sehingga kita bisa menerapkan terhadap dirinya kita, dan bagaimana sih manusia itu bisa belajar terkait dengan hal-hal baru di lingkungan sehingga dia memiliki coping strategi yang bagus, sehingga dia memiliki kemampuan problem solving yang bagus dan bisa menyelesaikan masalahnya secara efisien, semacam itu. Itu pemikirannya William James. Sudah agak psikologis banget kan dibandingkan dengan siapa tadi? Yang pertama tadi siapa tadi, saya kok lupa. Charles Darwin. Iya, gitu. Jadi lebih agak ke psikologis, sudah mulai agak-agak psikologis nih William James semacam itu. Nah, William James juga memiliki berkontradiksi terhadap pikirannya William Wundt, teman-teman. Jadi kalau William Wundt itu kan agak bertolak belakang terkait dengan pandangannya kesadaran. Kalau Wundt itu kan apa ya? Pengalaman-pengalaman sadar itu tidak terdiri dari sekelompok atau sekumpulan elemennya. Padahal menurutnya James, kesadaran ini merupakan suatu proses. Nah, bukan kelompok-kelompok yang itu terdiri dari elemen-elemen, itu tidak begitu gitu. Nah, William James itu mengatakan bahwa begini, kesadaran itu merupakan suatu proses yang itu prosesnya long lasting, yang mengalir secara terus-menerus dan itu berubah. Maka dari itu, kalau misalnya di pandangan strukturalisme mereka mengatakan bahwa kesadaran ini sifatnya konstan dan terdiri dari kelompok-kelompok atau sekumpulan elemen, nah William James tidak sependapat dengan itu. William James mengatakan bahwa kesadaran ini merupakan suatu yang sifatnya fluktuatif. Sesuatu yang sifatnya kadang-kadang bisa, kita bisa full sadar, tapi kadang-kadang kita juga enggak, kesadaran kita enggak penuh. Kalau misalnya, gampangannya lah ya, gampangannya itu kalau bahasa Jawanya, ini areke gak bek ketika kita baru bangun tidur. Ini areke burung bek, kayak gitu. Ingat nggak? Saya rasa pasti teman-teman sering sih mengatakan semacam itu ke teman yang lainnya kalau misalnya dia diajakin ngomong tapi dia tidak 100% tune in di sana, semacam itu. Ya. Menurut William James itu juga demikian. Nah, kesadaran itu merupakan proses yang mengalir dan itu berubah-ubah. Dan itu kadang-kadang bisa full, kadang-kadang maksudnya bisa full, kita full sadar, dan kadang-kadang kita juga bisa setengah sadar, semacam itu. Nah, makanya teori yang terkenal dari William James karena kesadaran itu sifatnya berubah-ubah adalah ini, stream of consciousness. Jadi consciousness ini adalah sesuatu yang streaming, yang kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang yang bisa agak down di bawah gitu. Jadi bukan terdiri dari sekelompok kumpulan-kumpulan elemen yang sifatnya konstan. Semacam itu, seperti yang diungkapkan oleh strukturalisme. Ini adalah yang bersifat fluktuatif, yang bisa berubah-ubah, yang itu sifatnya dinamis gitu. Menurut James semacam itu, dan itu relate banget sama kehidupannya kita nggak sih? Kalau misalnya kita memang kita lagi sadar dan kita lagi beneran bagus, ya kita akan terfokus terhadap hal itu gitu. Tapi kalau misalnya kita kesadarannya kita lagi setengah sadar, ya kita nggak akan bisa 100% full di sana, memperhatikan di sana gitu. Nah, William James juga mengatakan ini, pikirannya manusia itu sifatnya kontinu. Jadi tidak ada yang dapat mengganggu. Maksudnya kontinu itu ya mengalir terus gitu, mengalir terus, berubah terus. Nah, selain sifatnya kontinu kita terus berpikir, pikirannya manusia ini sifatnya juga selektif. Pasti teman-teman juga menyadari itu. Ketika teman-teman sekarang sedang berada di kelasnya sejarah dan aliran psikologi. Nah, saya yakin teman-teman pasti juga menseleksi pikirannya ya difokuskan, 80% saya akan terfokus di sejarah dan aliran psikologi. Misalnya, 20% yang lain saya akan membayangkan habis ini kita mau ngapain ya, habis ini saya mau makan apa ya. Nah, itu kita ada seleksi-seleksinya gitu. Jadi, pikiran manusia itu bersifat selektif sesuai dengan stimulasi yang ada di depannya, sesuai dengan stimulasi yang ada di
di lingkungannya gitu, semacam itu. Nah, fungsinya kita kesadaran adalah untuk apa? Supaya kita bisa mengadaptasi dan kita bisa memilih. Misalnya kayak ini tadi, kita sedang dihadapkan sekarang di kelas sejarah dan aliran psikologi. Nah, karena ini daring, saya yakin stimulus yang ada di lingkungannya ini macam-macam. Ada stimulus dari saya yang sedang menjelaskan materi terkait dengan William James. Tetapi di belahan dunia Surabaya lain sana atau di belahan kota Madiun yang ada di sini, pasti di tempatnya masing-masing teman-teman ini pasti punya stimulus yang lain. Punya stimulus yang itu kita harus memilih yang mana yang harus kita prioritaskan gitu. Nah, fungsinya kesadaran di sana teman-teman. Fungsinya kesadaran adalah supaya kita bisa memilih mana yang harus kita selektif fokuskan di sini gitu. Semacam itu. James mengatakan demikian. Nah, psikologi menurutnya James itu sifatnya pragmatis. Ingat pragmatis bahwa pemikiran atau kebenaran itu diukur berdasarkan konsekuensi-konsekuensi praktisnya. Maka dari itu James adalah salah satu tokoh dari fungsionalisme karena dia lebih menekankan kepada konsekuensi-konsekuensi praktis itu. Gitu. Nah, metodenya juga sama dengan Darwin. Metodenya kita kalau misalnya kita ingin meneliti kesadaran, meneliti fungsi kesadaran, kita bisa menggunakan observasi, kita bisa menggunakan skala atau sensus, kita juga bisa menggunakan uji hubungan dalam meneliti kesadarannya manusia. Jadi tidak hanya sekedar introspeksi ke dalam diri saja, gitu. Itu James. Sekarang kita sudah belajar 2 tokoh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita sudah belajar 2 tokoh, ada Darwin sama ada James. Darwin merupakan, walaupun mereka si Darwin ini bukan tokoh dari psikologi, tapi dia men-trigger tokoh-tokoh lain supaya dia memiliki pemikiran fungsionalisme gitu. Dengan teorinya yang terkenal tadi adalah evolusi. Nah, si James ini lebih menekankan kepada bahwa kesadaran ini sifatnya fluktuatif. Kesadaran ini sifatnya berubah-ubah terus, sehingga ada teori yang terkenal yang namanya stream of consciousness gitu. Itu kata kuncinya. Kalau misalnya belum ada, kita loncat ke sini, Dewey. Saya nggak bisa tahu sih gimana pronunciation-nya membaca John Dewey ini. Jadi kalau John Dewey ini lebih mengarah ke tokoh psikologi yang mereka, gimana Catherine? Mau ada yang mau ditanyakan kah? Enggak Bu, tadi saya reconnect. Oh gitu. Maaf. Oke, enggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ada John Dewey. Nah, John Dewey ini adalah salah satu tokoh psikologi yang dia mencoba mengaplikasikan bidang ilmu psikologinya terhadap bidang pendidikan, ke bidang pendidikan gitu. Jadi ada salah satu quotes yang terkenal dari John Dewey yakni education is not preparation for life, tapi education itu adalah kehidupan itu sendiri gitu. Jadi selama kita hidup ya kita itu ya belajar, kita itu bukan education itu bukan suatu pendidikan formal itu enggak. Jadi education itu ya kita itu selamanya itu selama kita hidup itu ya kita selalu dididik gitu, selalu dididik sama apapun. Kalau sekarang teman-teman dididik sama UKWMS, nah ketika nanti teman-teman sudah lulus dari UKWMS, teman-teman akan dididik oleh kehidupan itu sendiri gitu. Jadi makanya education itu bukan suatu persiapan untuk kita bisa hidup, enggak, tetapi ya memang pendidikan itu adalah ya hidup kita sendiri itu ya memang selamanya juga akan mengalami pendidikan entah apapun itu, atau mengalami pendidikan entah dari manapun itu, dari keadaan kita bisa dipaksa kuat oleh keadaan, kita bisa dipaksa bisa belajar dari keadaan semacam itu. Nah, Dewey mengatakan demikian gitu. Maka itu Dewey merupakan salah satu tokoh psikologi yang mereka mencoba mentransfer
bidang ilmu psikologi ke dunia pendidikan gitu. Jadi psikologi itu akan memiliki makna kalau misalnya punya nilai-nilai praktis, punya nilai-nilai yang itu bisa berfungsi, punya nilai-nilai itu yang memiliki tujuan gitu. Jadi tujuannya ilmu psikologi itu untuk mengkaji fungsi dari organisme itu sendiri di lingkungannya. Si Dewey itu menolak pemikiran yang reduksionis, yang molekuler, yang elementer, yang mereka menganggap bahwa manusia itu bisa dikotak-kotakkan, manusia itu bisa dibagi secara elemen-elemennya. Kan enggak tuh. Satu tubuh kita manusia, ini kan kita nggak bisa bekerja secara elemen kan. Ketika manusia itu bisa ngomong, itu kan bukan karena pekerjaannya mulut kamu ngomong kan enggak. Tapi ini merupakan suatu keseluruhan yang ini berfungsi secara bagus, berkoordinasi secara bagus. Itu John Dewey mengatakan demikian. Nah, setiap unit perilaku itu akan berakhir dengan respon dari suatu stimulus. Karena apa? Karena tujuan dari ilmu psikologi adalah mengkaji fungsi organisme terhadap lingkungannya. Nah, kalau misalnya kita melihat suatu fungsi dari organisme, pasti kita akan mendapatkan stimulus dari lingkungan. Nah, yang dilihat adalah respon kita terhadap stimulus itu. Kalau misalnya pada waktu saat ini, di sini dan sekarang, teman-teman sedang mendapatkan stimulus dari saya terkait dengan materi, bisa jadi responnya adalah satu, teman-teman memperhatikan materi yang diberikan oleh saya yang sedang dibagikan di Zoom. Tetapi kalau misalnya tadi ada stimulus lain, ibu saya lagi masak ini nih, ibu-ibu suka masak apa ya? Masak gorengan gitu ya. Kita lagi baru belajar sejarah dan aliran psikologi. Nah, tiba-tiba ibu kita masak gorengan nih. Nah, paling tidak kita ada stimulus gorengan yang datang. Nah, responnya kita kan pasti juga akan berubah, ya enggak? Semacam itu. Nah, Dewey mengatakan demikian gitu. Jadi setiap unit perilaku itu pasti akan diakhiri sama respon tertentu dari suatu stimulus. Nah, responnya itu apakah kita harus ini sih, Bu? Apakah kita harus meresponnya? Enggak juga. Respon itu macam-macam, teman-teman. Jadi merespon itu dengan kita tidak pedulikan atau dengan kita menyambut hangat itu, semacam itu. Gitu. Jadi respon itu bisa macam-macam. Nah, teori yang terkenal dari Dewey itu ada namanya teori reflect arc. Reflect arc ini mengatakan gini, reflect arc ini mengatakan bahwa adanya koneksi atau adanya hubungan dari stimulus sensori terhadap respon motorik. Teman-teman sudah ambil biopsikologi belum? Belum ya? Oke. Nah, nanti ketika teman-teman ambil biopsikologi, teori reflect arc ini akan kepake banget. Jadi akan ada stimulus sensori. Sensorinya kita itu kan kita punya 5 sensori ya. Penglihatan, penciuman, perabaan, terus habis itu pencecapan sama sensori taktil ya. Nah, teori reflect arc ini mengatakan bahwa ada konektivitas atau ada hubungan dari stimulus sensori terhadap respon motor yang dikeluarkan gitu. Misalnya sekarang ada tadi ini ya, Kit tadi kan memberikan stimulus. Tadi saya kira Daniel, Bu, gitu kan tadi. Nah, itu kan ada stimulus sensori yang kemudian diterima sama kupingnya Daniel kan. Kupingnya Daniel menerima itu kan. Kemudian Daniel merespon apa? Enggak kok, enggak saya. Itu kan respon motor, ya enggak? Semacam itu. Jadi salah satu contoh sederhana dari teori reflect arc adalah itu. Ada koneksi antara stimulus sensori yang diterima sama manusia terhadap respon motor. Respon motor itu gerak itu macam-macam, teman-teman. Gitu. Nah, persepsi dan gerakan stimulus respon ini harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang ini merupakan suatu circle gitu. Pasti kalau misalnya ada stimulus pasti ada respon, ada stimulus pasti ada respon gitu. Nah, contohnya adalah gini. Contohnya adalah
apa namanya? Yang stimulus atau respon itu kadang-kadang bisa merubah persepsi kita terhadap sesuatu. Contohnya adalah gini. Pernah nggak teman-teman lihat di IG, kalau nggak salah itu ada anak kecil yang ulang tahun, yang dia itu masih belum punya pengalaman terhadap lilin yang menyala dan berkibar-kibar. Kemudian sama anak kecil itu lilinnya itu dipegang, gitu. Pernah nggak ada dipegang atau ditelan ya, mau diam gitu loh. Pernah nggak ada muncul di FYP-nya teman-teman IG yang ada video itu gitu? Saya rasa pernah ya. Kalau misalnya nggak pernah, saya rasa teman-teman bisa membayangkan bahwa ada anak kecil yang mereka masih polos, belum tahu apa-apa, kemudian dia ulang tahun, ada lilin di atasnya yang berkibar-kibar, bagus gitu. Kemudian dia memegang lilin itu gitu. Dia pegang lilin itu. Nah, yang awalnya dia melihat, dia mempersepsikan bahwa ih lilinnya bagus, dia berkibar-kibar atau dia ada nyala-nyala api yang bagus gitu. Nah, persepsi awal si anak ini terhadap lilin ini adalah persepsi yang positif. Ih, cek bagus sih yo gitu, cek bagus sih iso gerak-gerak gitu. Nah, kemudian dipeganglah lilin itu. Kemudian, loh, ternyata kok panas, ternyata kok menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, bisa jadi persepsinya akan berbeda gitu. Jadi tingkah laku seharusnya itu dipelajari itu di dalam konteks. Jadi signifikansi tingkah laku ini akan berubah gitu. Persepsinya seseorang itu akan berubah sesuai dengan stimulus yang diterima dan sesuai dengan respon yang diberikan gitu. Semacam itu. Itu ada konektivitas antara sensori terhadap respon motornya. Gitu. Itu DW mengatakan demikian. Jadi kalau DW lebih mengedepankan pada adanya koneksi antara stimulus sama stimulus sensori terhadap respon motorik. Dan kadang-kadang stimulus sensori itu walaupun stimulusnya sama, tapi kalau misalnya responnya berbeda, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Semacam itu. Gitu teman-teman. Itu DW mengatakan demikian. Nah, lanjut si Galton. Nah, kalau tadi mulai dari Darwin, kemudian James, kemudian DW, ini kan lebih mengarah ke perilaku ya. Nah, ini kita agak meningkat sedikit ke Galton, Francis Galton. Francis Galton ini lebih mengarah ke kemampuan berpikir. Jadi dia adalah seorang ilmuwan Inggris yang dia merupakan sepupunya dari Darwin, yang dia tertarik terhadap bidang ilmu penelitiannya Darwin terkait dengan individual differences tadi, yang burung Finch tadi gitu. Nah, si Galton ini selain tertarik dengan individual differences, dia tertarik juga terkait dengan pengukuran-pengukuran. Dan dia nanti akan memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu psikologi berkaitan dengan pengukuran atau bidang ilmu statistika. Tapi Galton yang paling terkenal ini teman-teman, hereditary state genius. Nah, awalnya si Galton ini berpikir bahwa kepintaran itu diturunkan gitu. Jadi orang kalau misalnya anak kalau misalnya pinter itu sudah bisa dipastikan kalau orang tuanya itu pinter gitu. Semacam itu. Nah, ada penelitian yang terkenal dari Galton itu adalah itu hereditary genius. Tetapi nanti Galton akan merevisi itu karena banyak yang protes gitu. Banyak yang protes bahwa kemampuan belajar dari manusia dan lingkungan itu juga mempengaruhi kepintaran dari seseorang loh gitu. Jadi kontribusinya Galton itu mengatakan karena Galton tertarik dengan adanya perbedaan individual, jadi perbedaan individual itu tidak semata-mata secara fisik saja berbeda, tetapi juga kapasitas mental itu juga bisa berbeda. Kapasitas mental itu bisa dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi, kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu hal, kemampuan seseorang dalam melakukan problem solving, semacam itu. Nah, si Galton
si Galton memiliki pemikiran yang demikian bahwa manusia ini memiliki perbedaan individu yang beda-beda loh gitu. Mereka sesuai dengan kapasitasnya individu itu sendiri-sendiri gitu. Nah, intelektual itu merupakan struktur atau unsur bawaan. Itu yang tadi hereditary genius itu tadi. Nah, itu awalnya Galton itu mengatakan demikian bahwa anak, itu dia pinter, kita sudah bisa pastikan bahwa nenek moyangnya itu juga pinter, orang tuanya juga pinter gitu. Tetapi pandangan itu kemudian direvisi. Karena apa? Karena ada yang kontra bahwa nggak cuma keturunan aja yang membuat anak pinter gitu. Mbok pikir kalau misalnya anak pinter itu adalah given gitu kan. Nah, tetapi anak itu juga punya otak loh. Anak itu juga punya kapasitas mental loh. Anak itu punya kapasitas mental yang dia bisa mengalami proses belajar. Dia bisa mendapatkan proses pembelajaran dari sana. Jadi lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan kapasitas intelektualnya anak gitu. Makanya ada kontroversi yang terkenal ketika Galton itu ada natur sama nurtur kontroversi. Apakah intelektualitas itu memang berasal dari bawaan secara lahir atau memang ada unsur lingkungannya gitu. Nah, kemudian si Galton itu juga juga mengatakan karena dia lebih mengarah kepada hereditary genius ini, itu si Galton ini membuat suatu konsep tes mental. Jadi konsep tes mental yang bermula dari gagasannya Galton itu diukurnya itu bukan berdasarkan kemampuan kapasitas mental IQ itu enggak. Jadi ini mereka masih belum menemukan IQ, teman-teman. Si Galton ini masih belum menemukan konsep IQ loh ya. Nah, tapi diukurnya dari kapasitas sensorinya seseorang gitu. Jadi kalau misalnya orang itu pintar kalau misalnya dia memiliki keberfungsian sensori yang bagus gitu. Ingat kalau misalnya ada pandangannya John Locke yang terkait dengan melalui panca indera, jadi manusia itu belajar dari lingkungannya, manusia berasal seperti kertas putih, kemudian itu lingkungannya yang mewarnai itu, ingat itu. Nah, si Galton ini itu terinspirasi dari pandangannya John Locke itu gitu. Jadi orang pinter itu adalah orang kalau misalnya memiliki keberfungsian sensori yang bagus gitu. Orang itu bisa pinter kalau misalnya dia memiliki penglihatan yang bagus, penciuman yang bagus, dan keberfungsian sensori yang bagus. Itu si Galton ngomongnya gitu. Kita masih belum menemu kata-katanya IQ di sini. Kita masih belum menemu kata-katanya IQ. Nah, si Galton itu juga berkontribusi satu di bidang pengukuran. Karena si Galton kan tertarik dalam bidang ilmu pengukuran ya. Nah, si Galton ini menemukan adanya korelasi gitu, menemukan adanya uji korelasi yang nanti akan teman-teman pelajari di statistika 1 dan statistika 2 gitu, yang sampai saat ini nanti masih dipelajari, nanti akan dikembangkan sama yang namanya Pearson gitu. Itu kontribusinya Galton. Nah, kalau yang ini ingat nggak teman-teman, di PU sudah dapat ini belum? Ada kucing, kemudian ditaruh di box, kemudian dikasih stimulus, stimulusnya ada makanan, kemudian ada kuncinya itu ada talinya. Talinya itu kalau misalnya ditekan sama kucing nanti bisa membuka ini. Jadi bisa membuka kunci, kaitan kuncinya sehingga nanti kucingnya bisa keluar dan bisa makan. Di PU sudah dapat ini belum? Sudah, Bu. Tapi kalau seingat saya bukan kucing. Apa? Tikus. Apa, Ros? Lupa hewannya sih, Bu. Tapi saya ingat kok materinya. Ya, ingat kan? Berarti mungkin ada tikus. Jadi memang psikolog-psikolog zaman dulu itu suka bereksperimen terhadap hewan sih. Kemudian perilakunya hewan itu dikonversikan ke kita perilakunya manusia. Kalau manusia digitukan pasti juga dia meresponnya demikian gitu. Jadi ada cat box gitu namanya. Jadi bisa kucing, bisa tikus gitu. Nah, Edward Clayton Dyck itu juga demikian, teman-teman. Dia mengatakan keberfungsian juga. Dia adalah salah satu tokoh dari fungsionalisme juga yang menerbitkan buku Animal Intelligence, An Experimental Study of Association Process. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa
proses belajarnya, entah itu hewannya kucing atau tikus atau apapun yang dia dikurung, kemudian dia dikasih stimulasi itu, kemudian dia ditekan-tekan, kemudian dia narik, itu adalah proses asosiasi. Maksudnya apa? Maksudnya ini mengasosiasikan dan merupakan suatu trial and error gitu. Jadi suatu pemikiran yang bahwa kalau misalnya kita mendapatkan stimulus ini, kita akan melakukan trial error. Coba-coba aja kali jodoh gitu. Coba-coba aja kali nanti bisa kebuka kayak gitu kan. Gitu. Jadi konsepnya Thorndike adalah konsep trial and error. Jadi orang itu ada stimulus, kemudian pasti akan menimbulkan respon tertentu gitu. Nah, di dalam teori belajar itu bagaimana caranya manusia itu memberikan respon tertentu terhadap suatu stimulus itu adalah dengan melakukan trial and error, melakukan coba-coba gitu. Coba-coba aja kalau misalnya nanti bisa ya kita beruntung, kalau misalnya enggak ya sudah gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi organisme itu akan mengeluarkan berbagai perilaku coba-coba itu tadi, trial and error itu tadi yang digunakan supaya dia itu bisa beradaptasi terhadap lingkungannya dan juga bisa memecahkan masalah. Itu si Thorndike. Nah, si Thorndike ada dua teori yang terkenal dari Thorndike, dari trial and error learning. Itu ada dua prinsip dasar, ada law of effect sama law of exercise gitu. Nah, law of effect ini lebih mengarah ke gini teman-teman. Responnya itu akan meningkat. Responnya itu akan meningkat kalau misalnya ini stimulus sama respon ini akan meningkat kalau misalnya itu diikuti suatu kondisi yang menyenangkan gitu. Jadi perilaku ini akan meningkat kalau misalnya ada stimulus sama respon dan itu diikuti sama kondisi yang menyenangkan atau sama suatu reward ya itulah. Jadi suatu hal yang menyenangkan itu akan meningkatkan responnya kita. Itu adalah law of effect gitu. Jadi contohnya ini tadi kalau misalnya ini akan kebuka kalau misalnya stimulusnya kan tadi stimulusnya ada suatu tombol yang itu dikaitkan dengan tali ya. Kemudian ini dicoba. Nah, kalau misalnya dia mencoba itu kemudian mendapatkan stimulus yang mendapatkan suatu kondisi yang menyenangkan yakni berupa makanan di luar kandang, itu nanti dia akan meningkatkan responnya dia akan meningkatkan ini. Responnya akan meningkat gitu, perilakunya dia akan meningkat semacam itu. Contohnya adalah gini misalnya, kalau misalnya ada yang punya pacar, kemudian pacarnya ulang tahun gitu, kemudian si cowok itu mau ngasih hadiahnya coklat gitu. Nah terus akhirnya kan dikasihkan si coklat itu sama pacarnya. Sama pacar ceweknya gitu dikasih. Nah, sama si cewek kemudian dia senang, kemudian dipeluklah si cowoknya gitu. Nah, kemudian kan ini merupakan suatu kondisi yang menyenangkan bagi cowok nih gitu. Ternyata kalau misalnya aku memberikan hadiah kepada pacarku, aku akan dapat pelukan gitu. Nah, bisa jadi nanti si cowok akan sering-sering ngasih hadiah ke ceweknya gitu, karena itu merupakan suatu kondisi yang menyenangkan bagi cowok semacam itu law of effect-nya. Jadi ada proses belajar di sana dan dia trial and error. Terus bisa jadi terus gini misalnya dikasih hadiah lagi semacam itu law of effect. Nah kalau law of exercise adalah hubungan antara stimulus dan respon yang melemah apabila nggak dilatih. Jadi harus ada repetisi teman-teman, harus ada repetisi. Jadi harus ada repetisi yang sifatnya konsisten. Kalau misalnya ini nggak dilatih, ya nggak akan ada stimulus responnya, ya nggak akan ada konektivitas yang bagus gitu. Contohnya adalah apa? Latihan, misalnya misalnya ini teman-teman adalah seorang ilmuwan matematika, yang matematika itu kan harus dilatih ya, berarti kan matematika itu harus dilatih, berarti ya memang harus sering-sering latihan sehingga stimulus dan respon ini akan menjadi jauh lebih cepat gitu. Nah, selain law of effect sama law of exercise, Edward Lee Thorndike itu juga ada transfer of learning. Jadi teori transfer of learning-nya
Thorndike mengatakan ada law of readiness. Jadi kalau misalnya kita mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada seseorang, kita harus memastikan terkait dengan kesiapan tentang hal-hal yang diajarkan itu gitu. Maka dari itu kita besok pada pertemuan ke-10 kita meminta teman-teman untuk mempelajari materi dulu supaya apa? Supaya ada terlihat ini transfer of learning-nya itu efektif gitu. Jadi supaya teman-teman ada readiness dulu, ada kesiapan dulu terkait dengan materi-materi sehingga ada transfer of learning terkait dengan materi ini yang diberikan. Dibandingkan dengan sekarang yang metodenya konvensional, teman-teman masih kosong, kemudian teman-teman hanya mendengarkan penjelasan saya, itu transfer of learning-nya akan jauh lebih akan jauh lebih turun dibandingkan kalau misalnya teman-teman siap dulu dengan materi, kemudian di Zoom besok minggu depan kita akan belajar, kemudian kita akan mereview ulang materi yang sudah teman-teman pelajari, semacam itu. Ini besok itu kita berangkatnya dari ini teman-teman, dari Leigh Thorndike itu loh, gitu. Nah ini overview saja kita bisa lewati. Kemudian Kettle mengatakan, Kettle ini adalah muridnya Wundt sama Galton, yang dia jauh lebih tertarik terhadap pemikirannya Galton yang itu berkaitan dengan pengukuran. Maka itu si Kettle ini bikin tes, namanya tes mental atau mental test. Nah, mental testnya ini apa? Yang dilihat adalah ini, mengukur kecepatan gerakan tangan, mengukur waktu reaksi terhadap suara, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memberi nama pada warna, semacam itu. Ingat nggak salah satu filter di Instagram yang itu mainan itu menunjukkan ini warnanya apa, tetapi ada tulisannya. Jadi background-nya warnanya kuning, tapi tulisannya warnanya merah. Kemudian kita harus menebak bahwa yang warnanya di background itu warna apa. Nah, semacam itu. Itu semacam tes-tes mental yang dibuat sama si Kettle gitu. Nah, dengan tes-tes ini, itu si Kettle mencoba melakukan penelitian, kemudian dihubungkannya melakukan uji korelasi mental test yang tadi dibuat, itu dihubungkannya dengan performa akademik. Nah, tetapi hasilnya apa? Hasilnya ternyata mental testnya ini memiliki hubungan yang rendah dengan performansi akademik. Maksudnya hubungannya rendah itu mereka ada hubungan, tetapi hubungannya itu enggak erat gitu. Hubungan antara mental test sama performansi akademik itu enggak erat gitu. Jadi bukan memang ada semakin tinggi skor mental test, performansi akademiknya itu juga semakin tinggi, tetapi itu enggak erat-erat banget gitu. Nah, akhirnya si Kettle menyimpulkan bahwa jenis tes mental test yang kayak mengukur kecepatan gerakan tangan, terus reaksi tes terhadap suara atau memberikan nama pada warna itu bukan merupakan suatu tes yang bagus, yang tepat untuk bisa mengukur prestasinya mahasiswa gitu. Dan itu tidak tepat kalau misalnya kita melakukan itu untuk menginterpretasi kemampuan intelektualnya seseorang gitu. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun ini merupakan suatu bisa dikatakan kegagalan ya, tapi meskipun begitu ini mendasari tokoh yang selanjutnya, Binet sama Terman, untuk lebih melihat bahwa kita harus melihat kemampuan intelektual itu harus dilihat dengan alat ukur yang tepat gitu. Kita harus melihat kemampuan intelektual dari seseorang itu harus dengan tepat kita mengukurnya, harus dengan alat yang sesuai gitu. Maka dari itu menginspirasi mereka berdua ini untuk menciptakan suatu alat. Namanya adalah tes Binet ini. Ini adalah gambaran dari nanti kamu di PD berapa ya? Di PD 2 mungkin, di PD 2 kalian akan kenalan sama namanya tes Binet ini. Gitu. Nah, si Alfred Binet ini berkontradiksi juga dengan Galton sama Kettle yang mereka menolak bahwa kemampuan sensoris sama motoris itu bisa mengungkapkan intelijensinya seseorang. Karena apa? Karena Binet mengatakan enggak loh, kemampuan intelijensi itu dilihatnya dari fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu bisa dilihat dari kemampuan memori, kemampuan atensi, kemampuan imajinasi, kemampuan komprehensinya seseorang gitu. Nggak bisa dilihat dari kemampuan orang yang memiliki sensori bagus, kemudian kita bisa bilang orang itu pintar, itu nggak bisa gitu.
Orang itu bisa pintar kalau misalnya dia punya memori yang bagus, dia punya atensi yang bagus, dia punya kemampuan komprehensi yang bagus, dan ditambah ini. Ditambah dengan pengembangannya, kemampuan judgement, pengambilan keputusan yang bagus, kemampuan pemahaman yang bagus, dan kemampuan reasoning yang bagus. Gitu. Si Binet mengatakan demikian gitu. Nah, si Binet ini belum membuat alat tesnya sih teman-teman. Jadi si Binet ini mencoba melihat anak usia 2 tahun itu mereka kira-kira bisa mengerjakan apa sih? Mereka mungkin bisa meronce gitu. Anak usia 2 tahun kita umumnya anak usia 2 tahun misalnya bisa meronce. Nah, itu dilihatnya lah meronce itu kan merupakan tindakan sensoris, Bu gitu. Oh, jangan salah. Meronce itu bukan hanya tindakan sensoris karena apa? Karena ada atensi di sana. Kemudian ada memori, ada pola yang harus diikuti ketika si anak ini disuruh meronce semacam itu. Jadi dari meronce, karena di sini nih itu ada roncean nih. Ini ada manik-manik yang nanti harus dironce dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Nah, dari sana kita bisa melihat atensinya anak, dari sana kita juga bisa melihat memorinya anak gitu. Kemudian ada banyak tes-tes yang lain, ada bahan-bahan tes yang lain, ada ini identifikasi, kemudian ada ini banyak sekali sih. Nanti di semester depan di mata kuliah tes intelijensi teman-teman akan belajar ini dan akan praktek ini. Nah, ini berasalnya dari Binet. Nah, kemudian oh, ada ini ya. Sorry, Kat. Ini sudah mau jamnya ya. Oke, ini tokoh terakhir kok, Kat. Satu lagi habis ini tokoh terakhir. Oke, nah kemudian si Lewis Terman ini mengembangkan adanya mental age-nya menjadi tesnya ini namanya tes Stanford ini. Kalian akan kenalan sama dia di sana di mata kuliah intelijensi. Jam saya sudah habis ya. Oke. Ini yang terakhir adalah Masterbug. Masterbug ini tidak seperti teman-teman yang lain. Masterbug ini lebih mengarah ke psikologi industri organisasi, teman-teman. Jadi dia adalah dijuluki sebagai Bapak Psikologi Industri. Psikologi industri dan dia mengembangkan penelitian terkait dengan bagaimana sih kita bisa mewujudkan produktivitas dari suatu pekerjaan gitu. Jadi semacam itu Masterbug. Oke, gitu saja. Sorry kalau misalnya saya sudah mencuri waktu kalian. Tinggal 4 menit ya menuju ke mata kuliah yang lain ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita bisa sudahi. Kalau misalnya nanti ada yang teman-teman bisa tanyakan, teman-teman bisa WA saya, Japri saya, atau bisa di forum diskusi di Bella atau di grup bagi yang di Madiun ya. Gitu ya, karena teman-teman nanti akan ada jam lagi di berikutnya. Ingat untuk mengerjakan tesnya di Bella, teman-teman bisa berpindah ke Bella untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya nanti saya buka sampai jam 2 kok. Jadi teman-teman bisa ada waktu mengerjakan kuis sampai jam 2, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Gimana, Kat? Maaf sebelumnya. Untuk kelas A itu nanti kelasnya sampai jam 2.25. Mungkin kuisnya bisa diperpanjang, Bu. Oke, bisa diperpanjang. Jadi setelah ini sampai jam 2.25 itu nggak bisa kerjain kuis. Oke, gitu, berarti tak perpanjang sampai jam 9 malam gitu aja ya? Ya, Bu, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman bisa ngerjain kuis nanti sampai jam 9 malam aja. Oke, tapi waktunya masih sama 15 menit. Oke, gitu ya? Iya, Bu. Oke, ya, Bu. Thank you atas pertemuannya. Sampai ketemu sampai ketemu minggu depan. Minggu depan teman-teman akan ketemu sama Pak Happy dan kita akan beralih dari metode konvensional ini ke metode game. Sampai ketemu di sana, ingat mempersiapkan diri untuk game-game yang dibuat sama Pak Happy. Kita ketemu minggu depan, sampai jumpa, selamat siang, salam sehat selalu, dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.